Tritunggal. Ya, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Allah Tritunggal lah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Oleh karena itu, orang yang tidak mengakui doktrin Allah Tritunggal tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Dan ini kita bisa lihat juga di dalam gereja mula-mula, saudara-saudara, dalam gereja mula-mula. Nah, saudara itu perlu diketahui bahwa orang Kristen yang pertama itu adalah orang Yahudi. Jadi sebelum ada orang non-Yahudi menjadi Kristen, ya orang Kristen yang pertama itu adalah orang Yahudi. Jadi sebagai orang Yahudi itu kan dari lahir sudah diajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Nah, jadi waktu orang-orang Yahudi ini menjadi orang Kristen, apakah yang berbeda? Nah, Tuhan, pasti ada yang berbeda. Kalau nggak, ngapain mereka menyebut diri mereka sebagai orang Kristen? Padahal mereka dari dulunya sudah beragama. Mereka kan bukannya dari lahir itu atau bukannya dari dulu itu orang ateis, bukan. Dari dulu mereka itu sudah ada agama. Dan sebagai itu agama Yahudi aja sudah berbeda dengan agama-agama penyembah berhala pada zaman itu. Pada zaman itu semua penyembah berhala menyembah banyak dewa. Orang Yahudi mengatakan hanya ada satu Allah. Nah, kalau kita mengikuti Kejadian 1 dan seterusnya sebagai itu Kejadian 1 lalu sampai Perjanjian Lama kitab yang terakhir, sangat jelas bahwa orang Yahudi hanya percaya ada satu Allah, dan yang bukan Allah ini itu bukan Allah. Saudara-saudara, saya ulangi saudara-saudara. Jadi orang Yahudi hanya percaya satu Allah, dan bagi mereka yang bukan ini yang bukan Allah. Maka yang disembah oleh berhala-berhala, yang disembah oleh para penyembah berhala itu, ya bagi mereka itu bukan Allah sama sekali. Lalu orang-orang Yahudi ini seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, ini kan semuanya orang Yahudi. Lalu mereka mulai jadi Kristen. Masa gak ada yang beda? Kalau gak ada yang beda, ngapain jadi Kristen? Tidak, saudara-saudara Tuhan. Ada perbedaan yang membuat mereka memisahkan diri dari orang-orang Yahudi. Apa perbedaannya, saudara-saudara? Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, bagi para murid Yesus yang bagi para murid Yesus yang pertama pada zaman itu, yang sebenarnya adalah orang Yahudi, Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Dalam arti apa berbeda? Bagi mereka saudara-saudara, orang Yahudi itu memang mengenal Allah yang benar, tapi tidak mengenal Allah sejelas yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kedatangan Yesus itu memberikan kepada kita pemahaman yang berbeda mengenai Allah. Sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang, pemahaman mengenai Allah itu berbeda. Jadi kalau kita tanya, kenapa ya orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Allah Tritunggal? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Karena jalan masuk kepada Allah Tritunggal itu Yesus. Jadi sebelum Yesus datang, ya jalan itu memang tertutup. Maka sebenarnya jangan heran kenapa Perjanjian Lama itu menekankan satu Allah terus. Gak salah memang. Oh memang Allah itu satu. Loh kok mereka gak bisa sampai kepada pengertian mengenai Allah itu Tritunggal? Karena belum datang Yesus. Yesus adalah pintu masuk ke dalam Allah Tritunggal. Maka saudara perhatikan, ketika orang menolak Yesus Kristus, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam pengertian atau pemahaman mengenai Allah Tritunggal. Ini bukan hanya di orang Yahudi, agama lain juga. Begitu dia tolak Yesus sebagai Tuhan, begitu dia menganggap Yesus hanya manusia biasa, ya memang dia tidak akan bisa masuk ke dalam ruang dalamnya Allah. Saudara Tuhan. Nah, saudara yang oleh Tuhan, kalau ada tukang pos, saudara bawa ke ruang tamu enggak ya? Enggak ya saudara-saudara ya. Tukang pos datang ke rumah saudara bawa masuk ke ruang tamu enggak? Enggak ya, sampai teras aja kan. Tapi kalau ada saudara kita dari kampung datang, saudara masuk ke ruang tamu enggak? Masuk. Apa bedanya saudara-saudara yang oleh Tuhan? Masuk ke ruang tamu lebih jelas, melihat lebih jelas. Masuk di pelataran atau di teras, saudara oleh Tuhan, melihatnya kurang jelas. Bukan enggak ngelihat, saudara oleh Tuhan, tapi enggak bisa lihat dalamnya. Nah, saudara-saudara oleh Tuhan, kenapa ada orang kita masukkan ke ruang tamu, ada yang tidak masuk ke ruang tamu? Itu bicara masalah kedekatan dan keintiman. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara Allah itu kayak rumah, saudara oleh Tuhan, ada yang teras, ada yang ruang tamu, saudara oleh Tuhan. Pintunya Yesus. Saudara-saudara, mengenal Allah Tritunggal itu berarti apa? Masuk ke ruang tamunya Allah. Tapi saudara-saudara, bisa nggak kita masuk ke ruang tamu itu? Nggak bisa tanpa Kristus. Tapi saudara-saudara, waktu saudara masuk ruang tamu, baru saudara tahu, bukan hanya rumahnya saudara-saudara, keluarga di dalam rumah itu seperti apa. Itu namanya ruang tamu. Tapi kalau di teras, saudara nggak tahu keluarga di dalam rumah itu seperti apa, orang dalam rumah itu seperti apa. Saudara pasti tahu ada orang di rumah itu, pasti saudara Tuhan ya. Nah, saudara mungkin nggak tahu lah ya. Ada nggak orang rumah ini? Ada. Seperti apa orang dalam rumah ini? Ya nggak tahu gitu. Saya nggak pernah masuk ruang tamunya gitu kan. Nah itu
Ya saudara-saudara, itu perbedaannya. Maka saudara-saudara, walaupun doktrin ini sulit, ini penting saudara-saudara Tuhan. Karena ini kita bicara lagi ruang tamunya Allah ini saudara-saudara ya. Kita lagi bicara ruang tamunya Allah ini. Nah saudara-saudara, kadang-kadang saya juga lucu. Orang ditawarkan ruang tamunya Allah tapi nggak mau. Kenapa? Sulit. Nah saudara-saudara ya, saudara diajak masuk. Ayo masuk. Ya kenal saya lebih dalam. Orang Yahudi kenal Allah, kenal, tapi cuma sampai teras, Tuhan. Makanya satu terus. Tapi memang nggak bisa salahkan mereka juga. Memang Yesus belum datang. Maka selalu satu terus. Allah itu satu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kan kita hidup di dalam konteks Yesus sudah datang. Kalau Yesus sudah datang, ya tentu saja pemahaman kita mengenai Allah tidak bisa sama lagi dengan perjanjian lama. Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yang kedua, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Waktu Paulus mengatakan ini saudara-saudara, dia lagi mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa. Waktu kamu salibkan dia beberapa hari yang lalu, itu manusia biasa. Waktu kamu salibkan dia di beberapa hari yang lalu, ya seakan-akan dia memang manusia biasa karena mati. Tapi waktu orang yang sudah disalibkan begitu pun akhirnya bangkit, dan bukannya bangkit, ditinggikan. Loh, ini nggak mungkin cuman manusia. Saudara-saudara, di Alkitab itu ada orang yang naik ke surga, Henokh, Elia. Tapi saudara-saudara, mereka tidak disebut ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Yesus itu tidak sama dengan Henokh dan Elia, saudara-saudara. Yesus itu naik ke surga, ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Berarti Yesus bukan manusia biasa. Ya, dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah dan manusia. Nah, jadi ada Allah lagi. Nah, kira-kira begitu ya saudara-saudara. Itu saya nggak mengatakan ada 3 Allah ya. Jadi Allah ditinggikan Allah. Lah, yang ditinggikan siapa? Yesus. Oleh tangan kanan Allah. Berarti Yesus juga Allah dong. Baru apa lagi? Nah, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, saudara-saudara, ayat ini harus memperbaiki pemahaman kita mengenai Pentakosta. Pentakosta itu bukan mengenai Roh Kudus. Pentakosta itu mengenai Yesus. Ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi kalau orang bilang cerita Yesus di Alkitab itu berakhir di kenaikan, salah. Berakhirnya di Pentakosta, saudara-saudara. Pentakosta is not about the Holy Spirit, it's about Jesus. Saudara perhatikan apa dikatakan Paulus, kenapa ada Pentakosta? Karena Yesus telah ditinggikan dan menerima Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Ketika kita bilang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak turun sendiri, saudara-saudara. Roh Kudus turun karena apa? Dicurahkan oleh Yesus Kristus. Saudara jangan bayangkan ya, Yesus naik ke sorga, saudara Tuhan, baru kemudian Bapak bilang, sekarang giliran Roh Kudus. Bukan gitu, saudara-saudara ya. Nah, ini bukan kayak pertukaran pemain di lapangan sepak bola, saudara Tuhan ya, ganti pemain ya. Nah, itu kan pemain Yesus naik baru kemudian diganti dengan Roh Kudus. Bukan begitu ceritanya. Ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Yesus naik, dia terima Roh Kudus dari Bapa. Lalu apa yang terjadi pada Pentakosta? Dia curahkan. Jadi saudara-saudara, Pentakosta itu bukan mengenai Roh Kudus, itu mengenai Yesus. Itu mengenai Yesus, saudara-saudara. Dan saudara-saudara Tuhan, Pentakosta itu seperti hari inaugurasi, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, hari inaugurasi. Inaugurasi apa? Inaugurasi zaman perjanjian baru. Ya memang waktu Yesus datang zaman perjanjian baru sudah dimulai, saudara-saudara, tapi belum diinaugurasikan, saudara-saudara. Saudara tahu kan, saudara-saudara, rumah itu sudah jadi tapi belum diresmikan. Ya, saudara-saudara, ya orang sudah tinggal sih, tapi kan belum, ya orang bilang saudara-saudara kan ya belum diresmikan lah, saudara-saudara ya, belum diresmikan. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Perjanjian baru sudah dimulai waktu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga. Tapi saudara-saudara, hari turunnya Roh Kudus itu seperti kayak peresmiannya. Seakan-akan dari sorga Yesus berkata, perjanjian baru dimulai.
perjanjian baru dimulai. Dicurahkannya. Nah, saudara-saudara, disinilah kesalahan dari teologi Pentakosta, karena terlalu berfokus pada Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, Pentakosta teologinya itu berfokus kepada Roh Kudus, dan itu kurang tepat. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus pun datang untuk mempermuliakan Yesus. Roh Kudus pun datang untuk mempermuliakan Yesus. Nah, kalau kita mengerti saudara-saudara seperti ini, maka sebenarnya Pentakosta itu nggak perlu dikaitkan dengan bahasa roh, nggak perlu dikaitkan dengan itu. Kenapa? Karena temanya bukan Roh Kudus, temanya Yesus gitu ya, bukan bahasa rohnya. Jadi saudara-saudara, kita itu baca Alkitab itu kan, saudara-saudara, kita baca Alkitab itu ya pilih-pilih kok mana yang mau kita tekankan. Dan seringkali salah pilih itu maksudnya. Yang dipilih, itu yang dipilih. Saudara nggak pilih, murid-murid berani memberitakan Injil, itu nggak dipilih bagian yang itunya, ya kan saudara-saudara? Kan cerita Pentakosta itu panjang, Kisah Rasul 2. Tapi kenapa selalu dipilih? Dan mereka berbahasa. Lalu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Kenapa pilih bagian yang itu? Saudara nggak pilih waktu Petrus berdiri dan berkhotbah. Lah, apa sebenarnya fokusnya yang itu? Tapi akhirnya di Zoom itu, yang di Zoom apa? Murid-murid itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal. Wah, jadi begitu akhirnya. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi orang-orang Yahudi, orang murid-murid Yesus yang pertama, orang-orang Kristen pertama itu membedakan diri mereka dengan orang-orang Yahudi. Perbedaannya di mana? Kami percaya Allah, tapi kami mengenal Allah lebih jelas. Kami dulu hanya mengenal Allah itu di teras. Sekarang kami di dalam Kristus dibawa ke dalam ruang tamu. Dibawa ke dalam ruang tamu. Ya, saudara-saudara, Allah itu akan berkata pada saudara, yang kamu tahu selama ini belum semuanya. Kenapa? Karena saya hanya izinkan kamu lihat sampai teras saja. Itu seperti Musa, saudara-saudara, Tuhan melihat tanah Kanan dari puncak gunung itu, tapi tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk. Maka saudara-saudara, bagi saya, walaupun Musa nggak diizinkan masuk, dia lebih beruntung, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Walaupun tidak diizinkan masuk, sebelum Yesus disalibkan, saudara-saudara Tuhan, dia yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Dia yang pertama kali Yesus dipermuliakan di atas gunung itu, Musa dan Elia. Saudara-saudara, Musa nggak pernah masuk, saudara-saudara Tuhan. Tapi sebelum Yesus mati, orang yang dipanggil untuk mempersiapkan kematian Yesus, Musa. Jadi kalau saya tanya, Musa tahu nggak Yesus Kristus? Dia tahu, saudara-saudara, dia tahu. Lah, itu yang lucu dengan orang Yahudi, sudah masuk ke tanah perjanjian, Yesus datang, mereka salib, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu kan orang Yahudi sudah dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, Yesus datang, malah disalibkannya Yesusnya. Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, tapi sebelum Yesus mati, saudara-saudara Tuhan, dia diizinkan oleh Tuhan untuk melihat. Jadi kalau saudara tanya, Musa nyesel nggak masuk? Ya, saudara-saudara Tuhan, dia bilang enggak, sama sekali nggak nyesel. Kenapa? Karena poin dari tanah perjanjian itu Yesus. Lah, kalau saudara nggak baik, saudara-saudara, apa sih tujuan utama dari tanah perjanjian itu dalam perjanjian lama? Yesus tujuan utamanya. Jadi sangat sayang, orang Israel sudah masuk tanah perjanjian, waktu Yesus datang malah dibuang. Lah, mending Musa nggak masuk, waktu Yesus datang, dia nggak buang. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, mari sekarang kita mulai. Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Allah Tritunggal. Nah, jadi sekali lagi ya saudara-saudara, kita tidak bisa menggunakan apapun untuk belajar Allah Tritunggal. Ya, tidak bisa menggunakan saudara-saudara, kita tidak bisa menggunakan analogi gitu ya. Pak, ada nggak ya contoh-contoh yang bisa menggambarkan Allah Tritunggal? Nggak ada, saudara-saudara, nggak ada. Kenapa? Allah cuma satu. Allah Tritunggal itu ya satu-satunya Allah. Mau apa contohnya lagi? Contohnya dia sendiri kan, gitu susah kan? Ya kan, kalau kita beli barang, saudara-saudara Tuhan ya, kita bisa minta contoh. Kenapa? Banyak barangnya. Tapi kalau saudara beli barang cuma satu, Pak, saya mau beli barang, ya kan, tapi minta contohnya dulu, Pak. Ini dibikinnya cuma satu. Saudara, ada barang itu cuma bikin satu. Misalnya jam tangan, saudara Tuhan. Ya, ada jam tangan itu ya, dibikin cuma satu. Ayo, saudara bilang, Pak, minta sampelnya dong. Lah, sampelnya barang itu sendiri, gimana mau minta sampelnya gitu? Ya, Pak, kirim ke rumah saya dong, contohnya, Pak. Lah, ini yang saya kirim ke rumah kamu itu jamnya. Loh, kalau saya kirim lagi, apa lagi yang mau saya jual? Satu. Ya, ini contohnya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita nggak bisa belajar Allah Tritunggal itu dari model, dari analog, dari contoh itu? Ya karena cuma satu. Mau apa lagi?
Ya makanya ya kita hanya bisa belajar mengerti Allah Tritunggal itu melalui Alkitab. Nah, saudara-saudara, Alkitab tidak dimulai dengan menjelaskan tentang konsep Allah Tritunggal. Nah, itu persoalannya. Saudara-saudara ya, Alkitab itu tidak dimulai dengan konsep Allah Tritunggal, melainkan dengan konsep Allah itu satu. Kejadian 1, saudara-saudara. Mari kita Kejadian 1 ya, Kejadian 1. Nah, ini kan ayat pertama yang didengar oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita bilang Allah Tritunggal Allah yang sejati, tapi kenapa bangsa Israel itu keluar, Allah nggak langsung mengatakan Allah Tritunggal? Kalau memang itu Allah yang benar, kenapa Allah tidak langsung mengatakan Allah Tritunggal, kan gitu ya? Tapi ayat pertama yang didengar bangsa Israel keluar setelah mereka keluar dari Mesir, ya ini Kejadian 1 ayat 1. Mari kita baca bersama, kita lihat, nggak usah baca bersama-sama, saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, kenapa perkenalannya malah yang ginian? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, konteks sejarah dari Kejadian 1 ini adalah politeisme, saudara-saudara Tuhan. Politeisme itu percaya banyak Allah. Nah, saudara-saudara harus tahu ya, bangsa Israel itu kan dijajah di Mesir selama ratusan tahun. Dan orang Mesir itu kan banyak dewanya. Jadi saudara-saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mau nggak mau, pemahaman mereka mengenai Allah itu juga ikut-ikutan orang Mesir. Saudara jangan pikir waktu bangsa Israel di Mesir itu mereka nggak menyembah berhala. Enggak, saudara-saudara. Di Mesir pun bangsa Israel menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka nggak tahu lagi Allah mereka itu yang mana. Gini saudara-saudara ya, kan Abraham itu percaya ada Allah, percaya Allah yang benar. Tapi waktu Israel masuk ke Mesir itu kan ratusan tahun. Selama ratusan tahun saudara-saudara mereka nggak tahu lagi siapa Allah itu. Mereka nggak tahu siapa Allah itu. Maka mereka ikut Allahnya orang Mesir. Maka saudara jangan heran waktu Musa naik ke Gunung Sinai nggak turun-turun. Kan Musa bilang, aku mau ketemu Allah kita itu di sana. Tunggu ya, nanti waktu aku sudah turun, aku perkenalkan Allah itu kepada kalian. Enggak turun-turun, jangan-jangan sudah mati. Nah, saudara kayak itu waktu mereka bingung begitu, mereka langsung bayangkan Allah yang dilihat oleh Musa itu siapa ya? Nah, saudara-saudara, dalam kebingungan itu Musa nggak turun-turun, lalu mereka bikinlah patung anak lembu emas. Loh, kenapa harus pilih anak lembu, saudara kayak itu? Kenapa nggak yang lain patungnya? Ya, saudara kayak itu kan itu yang mereka lihat di Mesir. Ya, itu yang mereka lihat di Mesir. Salah satu dewa Mesir itu memang bentuknya lembu. Lalu mereka pikir-pikir, wah, dewa Mesir aja patungnya lembu. Maka ya, kalau Allah kita ini Allah yang hebat bisa dari Mesir, pasti dia Allah yang kuat. Bikinlah patung anak lembu emas. Jadi saudara-saudara mereka coba untuk membayangkan Allah yang sejati itu dengan pemahaman mereka mengenai Allah yang salah. Nah itu. Ya, mereka bayangkan, oh Allah itu seperti ini. Oh, mari kita bikin patungnya. Dari antara semua hewan yang dipilih, lembu. Untuk apa ya? Karena menggambarkan Allah itu Allah yang hebat. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel waktu di Mesir pun itu sudah terpengaruh dengan penyembahan berhala. Maka saudara Tuhan, dengan menuliskan Kejadian 1 atau yang dikenal sebagai kisah penciptaan, Musa ingin menegaskan hanya ada satu Allah. Nah, saudara-saudara, jadi tujuan dari Kejadian 1 itu bukan hanya menceritakan bagaimana dunia ini terjadi, bukan. Saudara Tuhan, kenapa Musa tulis Kejadian 1? Tujuan Musa menulis Kejadian 1 itu bukan mau menjelaskan gini loh ceritanya dunia terjadi, bukan gitu saudara-saudara. Karena kalau saudara pikir itu cara Musa untuk menjelaskan bagaimana dunia terjadi, banyak hal yang tidak diceritakan dalam Kejadian 1. Ya banyak saudara Tuhan. Ya, memang sih banyak hal yang diceritakan dalam Kejadian 1, tapi kan banyak hal kalau saudara perhatikan dalam semesta ini, ya banyak nggak diceritakan saudara Tuhan dalam Kejadian 1. Misalnya gini saudara Tuhan, ya misalnya gini saudara. Batu bara diciptakan pada hari keberapa saudara Tuhan? Kalau tujuannya menceritakan ya kan, lah kan banyak pertanyaan ini. Ya. Ini kan banyak pertanyaan saudara Tuhan ya. Misalnya saudara Tuhan apa? Amuba saudara Tuhan. Nah, itu hari keberapa? Karena kita nggak tahu ini amuba hari keberapa gitu. Ya saudara Tuhan, jadi memang tujuan Kejadian 1 bukan hanya menceritakan bagaimana alam semesta terjadi. Dan itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utama Kejadian 1 adalah mau mengatakan Allah itu cuma satu. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti apa saudara-saudara? Allah ada sebelum ciptaan. Karena ciptaan itu diciptakan oleh Allah. Berarti Allah bukan ciptaan. Nah saudara perhatikan, orang-orang Mesir menyembah ciptaan. Mereka sembah bulan, mereka sembah matahari, mereka sembah kodok, mereka sembah sungai Nil. Maka Musa coba klarifikasi kepada bangsa Israel. Yang kamu lihat di Mesir selama ini sebagai dewa, itu bukan dewa, itu ciptaan. Lah kalau begitu itu semua ciptaan, siapa dong Allah? Yang menciptakan. Jadi saudara-saudara Kejadian 1 itu mau menegaskan Allah itu satu. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan.
Jadi kita nggak boleh menyembah kerbau, nggak boleh menyembah sungai, kita nggak boleh menyembah pohon. Kenapa? Karena semuanya ciptaan. Yang boleh disembah yang mencipta. Yang mencipta. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan Musa dalam Kejadian 1 diulang-ulangi lagi. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 4, saudara-saudara ya. Ulangan 6 ayat 4. Kitab Ulangan ini kan ditulis untuk bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini bukan bangsa Israel yang sama, saudara-saudara, karena bangsa Israel yang keluar itu mati semua di padang gurun, saudara-saudara Tuhan, kecuali yang perempuan dan anak-anak. Yang masuk ini adalah Israel generasi kedua yang lahir dan kemudian yang besar di padang gurun. Nah, jadi sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, Musa kemudian memberikan khotbah kepada mereka. Saudara-saudara Tuhan, itu yang dicatat dalam Ulangan. Nah, mari kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Nah, saudara-saudara, jangan pikir Musa lah yang pertama kali tahu nama Yahweh. Tidak, yang pertama kali tahu nama Yahweh itu Abraham kok. Abraham itu sudah mengenal Allah sebagai Yahweh kok. Tapi kan itu tadi, saudara-saudara ya, waktu bangsa Israel sudah masuk ke Mesir, lalu ratusan tahun dijajah, ya nggak ada lagi yang ingatin nama itu. Maka waktu Tuhan pertama kali ketemu Musa, itu yang diingatkan Tuhan. Siapakah namamu? Maka Tuhan mengatakan, aku adalah. Nah, aku adalah. Bukan berarti Musa yang pertama kali tahu nama itu, saudara-saudara itu. Dari zaman Abraham itulah nama Allah yang dikenal dari zaman Abraham itulah nama Allah. Yahweh. Allah itu cuma satu. Allah itu adalah Yahweh. Tapi saudara tahu, Yahweh artinya apa? Aku adalah. Itu bukan nama juga, saudara-saudara Tuhan ya. Artinya saudara-saudara Tuhan ya, dari nama itu saja mau mengatakan aku adalah, yang bukan aku bukan Allah. Itu maksudnya saudara-saudara ya. Itu kenapa Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah. Aku adalah. Ya. Karena Tuhan mau mengatakan yang bukan aku, ya bukan Allah. Nah, saudara-saudara, dan kalau saudara perhatikan ayat Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara garis bawahi kata Esa di situ. Bahasa Ibrani Ehad, saudara-saudara Tuhan. Satu. Ya. Satu. Nah, ayat yang lain, mari kita lihat Yesaya 44 ayat 7. Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah seperti aku? Ya di sini Allah itu nantang. Ada nggak Allah lain itu maksudnya? Ya, kalau ada yang seperti aku ya itu Allah, tapi nggak ada yang seperti aku. Siapakah seperti aku? Yang bukan aku ya bukan Allah. Dan kalau sudah perhatikan konteks dari ayat ini, ayat 9. Mari kita lihat ayat 9, saudara-saudara Tuhan. Konteks ayat ini ayat 9. Nah, saudara-saudara, ayat 9 itu kan lagi bicara mengenai apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala itu percaya banyak Allah. Maka apa yang dikatakan ayat 9? Orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Jadi sudah perhatikan ayat 7, Yesaya 44 ayat 7 ini membedakan Allah yang satu dengan banyak Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa pada zaman itu. Ya, Allah mengatakan dari antara yang mereka sembah itu ada nggak seperti aku? Nggak ada. Ya, itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Ya, itu bukan Allah. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. Ini bicara mengenai akhir zaman, saudara-saudara Tuhan, dan apa yang terjadi pada akhir zaman. Saya bacakan untuk kita semua Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja. Perhatikan kata Tuhan di situ, Yahweh. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, kalau sudah perhatikan berarti perjanjian lama ini kan kitab terakhir, saudara-saudara, perjanjian lama. Perjanjian lama dibuka dengan apa? Allah itu satu. Ditutup dengan apa? Allah itu satu. Dunia ini dimulai dengan apa? Allah itu satu. Dan nanti dunia ini akan diakhiri dengan apa? Allah itu satu. Saudara-saudara, ini peringatan, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada berhala yang bisa bertahan. Ya, saudara-saudara, semua berhala itu tidak bisa bertahan. Nggak diapa-apain, saudara-saudara Tuhan, cepat lambat akan rontok. Saudara-saudara, gini ya, banyak orang itu takut berhalanya dibongkar. Sebenarnya saudara-saudara, lebih baik berhala itu dibongkar sebelum dia menghancurkan kita.
Kenapa saudara-saudara? Berhala itu kalau nggak dibongkar saudara-saudara, dia akan hancur. Masalahnya saudara-saudara, dia nggak hancur sendirian, dia hancur bersama dengan kita. Jadi saudara-saudara, berhala itu kalau dibongkar sakit memang saudara-saudara, tapi dia hancur sendiri, dia nggak bawa saudara. Tapi kalau nggak dibongkar dia pasti hancur kok. Masalahnya dia hancur bersama dengan saudara. Ya saudara-saudara, punya pasangan hidup yang saudara kasih oleh Tuhan pacaran dengan orang yang tidak percaya, saudara sudah lepas. Saudara kasih oleh Tuhan, lepas itu pasti sakit, itu nggak gampang. Pasti sakit saudara kasih oleh Tuhan, tapi dia lepas, dia hancur sendirian, nggak bawa saudara. Tapi kalau saudara, aduh, sayang ini kalau sudah pacaran 5 tahun lagi, ya kan? Oh tapi dia kurang percaya, ya gimana sudah 5 tahun? Nanti kalau saya putusin dia, memang ada lagi yang mau sama saya? Nah gitu saudara kasih Tuhan ya. Nanti setelah putus sama dia, yang lain nggak mau sama saya gitu kan? Saudara-saudara, ada anak muda itu bilang sama saya, boleh nggak ya Pak, saya pacaran dengan orang yang nggak seiman? Nggak boleh. Bapak jamin kalau saya putusin dia, ada yang mau sama saya? Saya nggak jamin, saya bilang gitu kan. Masa, kok jadi gini, saya pikir ya, diancamnya. Nggak boleh, lah Pak, dia mau sama saya. Nanti kalau saya putusin, emang Bapak jamin masih ada yang mau sama saya lagi? Lah, saya nggak tahu, saya bilang. Kok jadi? Tapi kan saya tahu firman Tuhan bilang nggak boleh. Ya kamu harus putusin. Ya tapi kan Pak, nanti kalau saya putusin, terus orang Kristen lain nggak mau sama saya. Ya mending sama yang nggak Kristen, dia bilang. Kok begini ceritanya? Ya saudara-saudara, saya mengerti prinsip itu akhirnya. Berhala itu harus dihancurkan. Karena kalau nggak dihancurkan juga hancur sendiri. Masalahnya saudara-saudara, waktu dia hancur sendiri, hancur sama saudara. Dia bawa saudara juga hancur sama-sama dia. Ya waktu dibongkar ya memang sakit sih, tapi dia hancur sendiri. Ya, saudara-saudara, itu kan kayak penyakit ya, saudara-saudara Tuhan ya, tumor itu nggak dihancurkan, hancur juga saudara-saudara. Masalahnya dia hancur bersama dengan pasiennya, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau dioperasi ya sakit memang itu, sakit. Mana ada operasi nggak berdarah? Ya tapi kalau operasinya berhasil saudara-saudara Tuhan ya tumornya hancur sendiri, orangnya nggak hancur. Nah itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Allah itu cuma satu, walaupun banyak yang ngaku-ngaku Allah, tapi kalau nggak seperti aku, ya itu bukan Allah. Ya, itu bukan Allah. Dan suatu hari nanti, kalau dunia ini berakhir, akan ketahuan kok Allah itu cuman satu. Ya saudara-saudara, maka di penghakiman terakhir nanti orang akan tahu, iya ya, yang lain bukan Allah. Cuman ini yang Allah, ya dari dulu juga itu berita kita, ini Allah. Ya saudara-saudara, nah ini kenapa saudara-saudara, kenapa Allah Tritunggal itu berkaitan juga dengan penginjilan. Kenapa sih kita menginjili saudara-saudara? Karena cuma satu Allah. Kalau semua, saudara-saudara, kalau ini ya saudara-saudara ya, kalau Allah itu banyak, kita nggak usah nginjilin orang. Ngapain nginjilin orang kalau Allah banyak gitu ya? Kenapa kita nginjilin orang? Karena kita percaya cuma ini Allah, yang dia sembah itu bukan Allah. Ya kalau dia nggak percaya, nanti di penghakiman terakhir dia akan percaya kok. Bahwa yang Allah itu cuma satu, yang lain bukan Allah. Ya saudara-saudara, jadi Allah Tritunggal itu, jadi gini ya, karena tadi kita bilang ya, jadi kekristenan itu beda dengan agama lain. Kenapa? Karena Allah Tritunggal. Itulah kenapa kita punya keberanian, dan itulah kenapa kita punya kepercayaan diri untuk memberitakan Injil. Ibarat sales, saudara-saudara. Kenapa saudara percaya diri? Ya karena saudara menjual apa yang tidak ada. Karena saudara tahu yang saudara jual ini nggak ada di mana-mana. Ini satu-satunya. Saudara-saudara, kalau kita nggak mengerti Allah Tritunggal, maka saya mau bertanya juga, kita itu berani atau kita itu percaya diri memberitakan Injil ini dari mana ya? Oh karena disuruh pendeta Pak, beritakan Injil, makanya beritakan, saudara-saudara Tuhan ya, karena di gereja ini semua memberitakan Injil lah. Saya tanya saudara-saudara, kalau saudara disuruh memberitakan Injil, apa yang membuat saudara mengatakan ini harus percaya yang ini, nggak boleh percaya yang lain? Oh tapi saya sudah punya kepercayaan Pak, yang kamu percaya itu sia-sia. Nah, itu sia-sia. Ya karena saudara tahu yang saudara miliki ini yang sejati. Lah kalau saudara nggak tahu itu yang sejati, saudara-saudara jadi ngapain beritakan Injil? Ya itu karena disuruh pendeta, karena ikut-ikutan. Nah itu gitu. Nah saudara-saudara yang sudah Tuhan, jadi kalau kita perhatikan ya, Perjanjian Lama itu dari awal sampai akhir itu sangat menekankan tentang
keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Nah, kalau begitu, apakah Allah dalam perjanjian lama bukan Allah Tritunggal? Nah, ini menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Ya, kalau begitu, jangan-jangan Allah Tritunggal itu baru di perjanjian baru, gitu ya. Di perjanjian lama sih bukan Allah Tritunggal. Jadi Allah perjanjian lama dengan perjanjian barunya beda. Ya, saudara-saudara. Oh, kalau begitu, saudara-saudara Tuhan, ya kita nggak boleh ada Alkitab perjanjian lama. Kita hanya perjanjian baru saja, karena ternyata Allah Tritunggal itu hanya ada di perjanjian baru. Salah, saudara-saudara ya. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Allah Tritunggal itu kekal. Sebelum dunia diciptakan, Allah itu sudah Tritunggal. Jadi bukan karena berjalan ke perjanjian baru, Allah itu mulai jadi Tritunggal. Jadi awalnya satu, tapi makin jadi Tritunggal. Bukan begitu. Dari sebelum dunia dijadikan, Allah itu Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada dari kekekalan. Ya, sudah dari kekekalan. Mereka bertiga sudah ada dari kekekalan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang menarik dari doktrin Tritunggal? Gini, saudara-saudara ya. Pernah nggak saudara nanya, Allah itu ngapain ya sebelum dunia ada? Kalau kita tanya Allah itu ngapain? Mencipta ya, saudara-saudara. Nah, kalau sebelum mencipta, ngapain dia? Saudara-saudara, itu kenapa Allah Tritunggal itu doktrin penting. Kita dibawa masuk ke ruang tamu. Ya, saudara-saudara, kan seringkali kan kita seringkali orang Kristen itu Tuhan itu ya, imannya itu egois. Apa yang dilakukan Allah? Mati bagiku, mengasihiku, ku terus saudara. Semua saudara ada yang ngapain? Seolah-olah kalau kita nggak ada, Allah nganggur, saudara kayak itu ya. Allah itu bosenan, saudara. Makanya dicipta, saudara. Kenapa? Wah, dari kekal ini nggak ngapa-ngapain loh, ya kan? Diem gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Allah bosen, jadilah terang. Nah, jadi kenapa terang ada? Terang ada karena Allah sudah bosan. Nah, itu. Saudara-saudara, apapun yang dibuat dalam kebosanan nggak pernah bagus, saudara Tuhan ya. Kenapa? Karena itu hanya untuk saudara-saudara ya, hanya untuk menumpahkan atau hanya untuk memuaskan kebosanan. Allah lagi bosan, aduh, lama banget di kekekalan ini sendirian kayak gini ya. Ngapain ya? Oh, inilah supaya ada teman. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Oh, baru Allah agak ada temannya sedikit ya, saudara-saudara. Oh, ada yang mengkilap-kilap gini ya. Oh ya. Loh, kalau Allah kayak gini, saudara-saudara, untuk apa disembah sih kayak gini, saudara-saudara ya? Ngapain nih Allah kayak ginian gitu ya? Yang bosen, ya. Kenapa nggak ada temannya gitu? Saudara-saudara pernah nggak bertanya, Allah ngapain ya sebelum dunia dijadikan? Oh, Allah ada. Tapi saudara-saudara, waktu kita belum ada, dia ada. Dia ngapain? Loh, saudara tanya ini semua agama-agama, saudara Tuhan, ini nggak bisa dijawab loh. Kalau saudara tanya semua agama, saudara Tuhan, nggak bisa dijawab. Ngapain Allah itu sebelum dunia dijadikan? Ya kalau sudah di dunia dijadikan, ya ngapain dia, kita tahu lah ya kan, ya mengasihi kita, ya kan. Tapi kalau dunia belum ada, ngapain dia? Saudara-saudara Tuhan, dunia ini ada dan kita ada bukan karena Allah butuh kita. Jadi kenapa Tuhan mencipta? Bukan karena kebutuhan, saudara-saudara. Bukan karena kebutuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak ada pun nggak ada masalah kok untuk dia. Tapi kalau gitu Allah ngapain sebelum dunia jadikan? Anak, Bapa dan Anak dan Roh Kudus saling mengasihi. Itulah kenapa 1 Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Saudara-saudara, menarik ya. Yohanes nggak bilang Allah itu mengasihi, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Kalau Yohanes bilang Allah itu mengasihi, maka pertanyaan, dia ngasih siapa? Tapi Yohanes mengatakan apa? Allah itu kasih. Dan saudara tahu, kasih nggak mungkin cuma satu orang. Kasih itu membutuhkan lebih dari satu. Maka Yohanes bilang apa? Allah itu kasih, bukan hanya Allah itu mengasihi. Yohanes 3:16 juga jelas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi saudara-saudara, 1 Yohanes nggak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengatakan Allah itu sendiri kasih. Loh, gimana Allah itu kasih kalau dia tidak punya siapa? Siapa? Lah itu jawabannya. Allah Tritunggal sebelum dunia ini ada ngapain? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Anak, Roh Kudus mengasihi Anak dan Bapa. Mereka bertiga saling mengasihi. Menurut saudara mereka butuh kita? Ayo, menurut saudara mereka butuh kita? Enggak butuh sama sekali. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena mereka cukup pada dirinya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Bapa bertiga mengasihi satu dengan yang lain.
Saudara-saudara, apakah Allah seperti ini butuh manusia? Enggak. Loh kalau gitu kenapa Dia mencipta kita? Saudara-saudara, kita dicipta bukan karena Allah ingin dikasihi, justru karena Allah melimpah dengan kasih. Karena 3 pribadi itu saling mengasihi dan kasih mereka itu luber, saudara-saudara Tuhan. Itulah ciptaan ini. Saudara-saudara, kenapa ada anak? Papa dan mama saling mengasihi. Saudara-saudara, itu kan pernikahan yang normal kan, saudara-saudara ya. Suami dan istri saling mengasihi. Saudara-saudara, ada anak nggak ada anak, lebih repot mana? Lebih repot ada anak, saudara-saudara Tuhan. Kalau bicara mengenai kebutuhan, saudara-saudara Tuhan, ayo. Maka saudara jangan heran di Jepang sana banyak orang nggak punya anak. Saudara-saudara, orang Jerman itu makin hari makin sedikit, saudara-saudara Tuhan, makin tambah imigran semua ke dalam. Kenapa? Lah karena bagi mereka, saudara-saudara Tuhan, nggak ada anak lebih mudah daripada punya anak. Kenapa saudara-saudara? Mereka bilang lah, kalau kamu lihat aja berita-berita gitu ya, anak begini sama orang tua, emang nggak bisa terjadi sama saya? Enggak tentu kan, dia bilang kan orang lain aja bisa mengalami itu. Misalnya ada anak durhaka sama orang tua, orang aja bisa mengalami, apalagi saya, dia bilang. Saudara bisa bayangkan ya, lebih repot mana? Punya anak nggak punya anak? Lebih repot punya anak. Lo kenapa orang tua mau punya anak? Bukan karena kekurangan, justru kenapa? Karena mereka saling mengasihi. Saling mengasihi. Anak itu lahir dari orang tua yang saling mengasihi, atau lebih tepat, ya kita pakai ilustrasi gini, dari orang tua yang kelebihan kasih antara suami dan istri, mereka saling mengasihi, kelebihan kasih itu saudara-saudara meluap anak lahir. Maka saudara-saudara, kalau anak lahir dengan pernikahan seperti ini, anak itu dirawat nggak? Pasti dirawat. Kenapa? Anak lahir karena kasih. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya gimana Allah nggak mengasihi dunia ini? Karena dunia ini keluar dari kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa ya Allah mengasihi dunia ini? Ya, apa emangnya dunia ini hebatnya gitu ya? Orang bilang kan dunia ini, saudara-saudara, bumi ini kan sebesar bola kasti doang kok ini di saudara-saudara Tuhan ya, kalau di dalam alam semesta itu. Apa sih hebatnya? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Emang kenapa kasih dunia Allah itu, dunia ini hebatnya apa sih gitu ya? Saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa Allah begitu mengasihi dunia ini? Karena dunia ini keluar dari kasih Allah. Saudara-saudara, sekarang kalau kita tanya, kalau Allah itu nggak tritunggal, Allah itu sendirian dari kekekalan, saudara-saudara Tuhan. Ayo, gimana dia mengasihi? Kalau dia nggak mengasihi, ayo, jadi dunia ini dari apa? Dunia ini keluar dari apa? Keluar dari kesepian. Kenapa Allah mencipta dunia ini? Kesepian dia, bosan dia. Nah ya, Allah itu lagi bosan, bete dia sendirian, maka udahlah bikin teman. Jadilah dunia inilah, saudara-saudara. Kalau begini, saudara-saudara itu begini. Kalau Allah mencipta dunia ini dari kebosanan, kalau disuruh nggak bosan, ternyata gini doang, dunia gini doang. Saya pikir tadi dunia hebat-hebat banget, saya ciptakan dari kebosanan. Gini doang, menyebalkan juga manusia, kita bunuh aja semuanya lah. Saudara-saudara ya. Kenapa? Karena tadi diciptakan dalam, saudara tahu kan, saudara kan, ada orang itu kan karena bosan gitu ya, baru kemudian saudara-saudara kan itu ya, saudara-saudara itu makanya orang bilang ya, saudara-saudara, jangan menikah because you lonely, menikahlah because you ready, saudara-saudara Tuhan ya. Itu kan itu ada prinsipnya, saudara-saudara ya. Jangan menikah because you are lonely, tapi menikahlah because you are ready. Tapi kadang-kadang sulit untuk membedakannya, saudara-saudara ya. Karena banyak orang karena lonely berpikir ready, saudara-saudara Tuhan ya kan. Kamu mau menikah? Sudah siap saya, loh. Gitu kan. Nah itu ya. Padahal terus bukan karena siap, sudah kesepian, saudara Tuhan ya kan. Saya ini konseling pernikahan, saudara, aduh pusing. Ya saudara-saudara, saya sudah nggak hitung lagi dari tahun berapa saya mulai mengkonseling orang menikah itu. Saya harus memastikan baik-baik ini benaran nggak ini. Benaran nggak ini karena menikah karena siap. Kenapa? Saudara-saudara, karena orang itu berpikir saya memang sudah saatnya untuk menikah ini. Sudah saatnya. Saya tanya, kenapa kamu memutuskan menikah? Sudah saatnya, Pak. Kenapa kamu tahu ini sudah saatnya? Dari mana kamu tahu ini saatnya? Kenapa enggak 5 tahun lagi? Kenapa enggak 5 tahun lalu? Kenapa ini saatnya? Ya 5 tahun lalu saya masih SMA, Pak. Oh iya, memang belum saatnya lah saya bilang. Ya kan, belum ada pekerjaan dan sebagainya ya. Tapi kenapa sekarang saatnya? Kenapa enggak tunggu 5 tahun lagi? Saudara-saudara, kadang-kadang pertanyaan seperti ini bisa membuka. Ternyata saudara-saudara, ya kenapa memutuskan sekarang? Baru diputusin.
Jadi bukan perempuan ini sebenarnya yang ingin nikahinya, ada yang sebelumnya diputusin. Nah saudara-saudara, dia akhirnya kayak layang-layangan putus. Wah, dia pikir saudara-saudara akan menikah dengan yang ini, tiba-tiba diputusin. Jadi kayak layangan kayak gini saudara-saudara. Nggak tahu lagi gimana. Nah, saudara-saudara biasanya kalau layangan putus ini saudara-saudara, dia akan cari pemilik, siapa yang bisa tarik benangnya daripada gini saudara. Nah, itu yang terjadi. Jadi saudara-saudara, orang kalau berputus itu kayak layangan putus memang. Jadi siapa saja saudara-saudara yang bisa tarik benangnya, mau dia tarik aja. Nah itu. Ya kan, kenapa? Karena kalau gini kan saudara-saudara, wah nggak jelas nasibnya nih gitu kan. Nah nggak jelas. Jadi siapa saja yang ngejar layangan itu saudara-saudara, dia mau. Saudara tahu kan layangan putus itu kan dikejar-kejar banyak orang, saudara Tuhan ya kan. Banyak anak maksudnya ya, nggak orang dewasa sih nggak ajar layangan putus. Ini kok jadi sesi pernikahan ya. Oke, ada sih nanti bagian pernikahan di dalam bagian ini ya. Nah itu, jadi jangan menikah karena lonely, tapi karena ready. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita memikirkan mengenai Allah Tritunggal, saudara kasih oleh Tuhan, kalau Allah itu menciptakan kesepian, bagaimana? Kalau saudara-saudara orang menikah karena lonely itu, ternyata saudara-saudara setelah pacaran dia mulai, nggak usah nikah cepat-cepat juga kali ya. Loh, kalau sudah ini gimana gitu ya? Waduh, ternyata saya dulu mau sama dia karena waktu itu saya kesepian. Ternyata sekarang saya sudah banyak teman, sudah sibuk dengan kerjaan. Lah, makanya saudara-saudara kalau orang-orang kayak gitu saya bilang sama dia, ya kalau kamu merasa kesepian, jangan cari pacar, cari kerjaan. Saya bilang. Habiskan waktumu dengan kerjaan. Lama-lama apa? Lama-lama juga, ini kok lupa. Daripada kamu cari substitusi. Nah, kenapa? Karena begitu dia sudah sibuk dengan pekerjaannya, dia akhirnya lihat perempuan yang pengganti itu nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena dulu mau karena kesepian. Nah, saudara bayangkan Allah begitu. Ya, dia cipta karena kesepian. Baru di tengah jalan Allah moodnya berubah. Ya ngapain gua cipta dulu ya? Udahlah, hancurkan aja. Kenapa? Karena dicipta dalam kesepian. Ngapain dulu saya cipta dunia ini? Ternyata gini-gini doang dunianya. Mana manusia yang menyebalkan lagi semuanya. Tahu gini nggak usah dicipta dulu. Nah, kan jadi kalau Allah itu Allahnya mut-mutan, Tuhan itu kan mut-mutan dia. Bosen, enggak, itu kan bosen, senang. Wah, bahaya. Nah, tapi kalau Allah kita itu kasih. Wah. Kasih saudara-saudara Tuhan, dia tidak mencipta karena kesepian. Dia mencipta karena itu saudara-saudara, kasihnya itu meluap. Meluap. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, masa dia nggak pelihara ciptaan ini? Masa dia nggak pelihara saudara dan saya? Nah, tapi saudara-saudara, di perjanjian lama kan sama sekali kalau kita bilang gitu ya, jejak-jejak Allah Tritunggalnya itu kayaknya nggak ada lah ya. Karena ini kan satu. Lah kalau begitu jangan-jangan Allah Tritunggal itu baru di perjanjian baru. Tidak, Allah itu sudah Tritunggal dari kekekalan. Tetapi saudara-saudara dengarkan kalimat ini, saudara kasih oleh Tuhan, tersembunyi di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama sengaja menyembunyikan tentang Allah Tritunggal, tidak banyak membahas karena saat itu bangsa Israel hidup di tengah-tengah penyembah berhala. Nah, jadi sengaja Allah tekankan satu. Supaya apa? Supaya beda dengan bangsa-bangsa yang ada. Karena bangsa-bangsa yang ada percaya banyak dewa. Maka di dalam perjanjian lama Allah itu menekankan satu. Saudara bisa bayangkan kalau di perjanjian lama Tuhan sudah bilang 3 pribadi. Ya, saudara Tuhan, bangsa Israel pikir, ya bangsa lain juga jangankan 3, mungkin ada 50. Kenapa kita cuma 3? Dia bilang. Ya saudara-saudara, kalau kita bisa 3 pribadi, kenapa nggak 50? Kan itu jawabannya kan saudara-saudara ya. Itu kan pertanyaannya jadinya. Loh, bangsa Moab itu dewanya 15, bangsa Filistin dewanya berapa? Lah kita cuma 3 pribadi. Nah saudara-saudara, maka Allah tidak langsung menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Saudara-saudara, jadi begini, bangsa Israel itu bisa diibaratkan seperti anak TK. Jadi nggak bisa langsung diajarin kalkulus, saudara Tuhan. Harus diajarin dulu hitung-hitungan dasar. Nah saudara-saudara, Allah Tritunggal ini level kalkulus. Tapi bangsa Israel itu masih anak TK, anak SD. Saudara-saudara itu baru hanya bisa diajari 1 tambah 1. Setelah 1 tambah 1, mulai SMP, SMA, baru saudara tahu. Tapi saudara-saudara bisa nggak ya orang mengerti mengenai kalkulus kalau 1 tambah 1 aja nggak ngerti? Ya nggak bisa gitu ya. 1 tambah 1 aja nggak ngerti, gimana bisa bicara mengenai kalkulus? Nah itu yang disebut, saudara-saudara, itu yang disebut sebagai progressive revelation atau pewahyuan yang progresif. Jadi saudara-saudara, bukan berarti Allah Tritunggal itu baru ada di perjanjian baru, enggak.
Allah Tritunggal itu dari kekekalan, tetapi menyatakan dirinya secara progres. Tidak langsung Allah Tritunggal, enggak. Dia pertama mulai dengan apa? Satu Allah. Dia pertama ajak dulu ke teras. Perlahan-lahan seiring dengan waktu masuk ke perjanjian baru. Kemudian Allah memperkenalkan tiga pribadi. Itu namanya pewahyuan progresif. Saudara-saudara, tapi bukan berarti di perjanjian lama tidak ada petunjuk mengenai Allah Tritunggal. Nah, saya akan mengajak saudara melihat beberapa petunjuk mengenai Allah Tritunggal dalam perjanjian lama. Coba kita lihat beberapa petunjuk ya mengenai Allah Tritunggal dalam perjanjian lama. Yang pertama, saudara-saudara, sebutan kita dalam Kejadian 1. Mari kita lihat ayat 26. Ayat 26, sebutan kita. Ya, karena sudah setengah 12, kita perlu membacakan ini bersama-sama, saudara-saudara, untuk memastikan saudara masih bersama dengan saya. Ya, saudara-saudara kan perlu kebersamaan ya, saudara-saudara ya. Nah, Allah saja bersama-sama dari kekekalan. Kadang-kadang kalau sudah jam segini, saudara-saudara tanpa terasa pembicara sendirian. Ya, pembicara sendirian, pendengar itu sendirian-sendirian, saudara-saudara Tuhan ya. Sendirian dengan dunianya masing-masing. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Kita. Menarik saudara-saudara ya. Kok Allah menyebutnya dengan kita, padahal di perjanjian lama yang ditekankan satu, tapi kok kita? Ya, kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, ada yang mengatakan kita di sini Allah dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan ya. Jadi waktu mencipta manusia Allah nanya malaikat-malaikatnya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, tapi saudara-saudara kan aneh juga ya, Allah kok sampai minta persetujuan malaikat gitu ya. Masa Allah rembukan sama malaikat gitu ya. Ya kalau malaikatnya interupsi, nggak setuju Tuhan, ya nggak jadi ciptakan, ngapain Tuhan nanya marilah kita? Emang kalau mereka nggak setuju, nggak jadi penciptaannya kan? Enggak lah ya kan, dia Allah, masa dia marilah kita gitu ya. Saudara-saudara, jadi kata kita di sini menunjuk kepada Allah itu sendiri lah. Kalau Allah itu cuma satu, gimana ada kata kitanya ini ya? Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara nih saudara Tuhan, ya memang perjanjian lama itu tidak membukakan Allah Tritunggal itu secara full, tapi saudara-saudara dia kasih petunjuknya, ya, jejaknya, gitu. Dia kasih hint, tapi memang dia tidak membuka secara keseluruhan, secara menyeluruh. Nah, saudara-saudara, kata kita di sini lebih tepatnya memang menunjuk kepada Allah itu sendiri, walaupun pada zaman perjanjian lama Allah itu belum, walaupun dalam perjanjian lama dalam perjanjian lama kita belum melihat ada tiga pribadi. Tapi mari kita lihat saudara-saudara Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22 saudara-saudara ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Salah satu dari kita. Saudara-saudara, jadi Allah di sini berbicara, jadi kata kita di sini berbicara mengenai Allah, dan kata kita ini menunjukkan dalam perjanjian lama sebenarnya sudah ada petunjuk Allah itu lebih dari satu pribadi. Karena kalau nggak, gimana Allah ngomong salah satu dari kita gitu ya? Salah satu dari kita. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, jadi kita perhatikan di sini, manusia itu sudah makan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Lalu manusia itu kemudian diusir dari Taman Eden. Kenapa diusir? Supaya tidak makan buah pohon kehidupan. Jadi saudara-saudara, seringkali kita khotbahkan buah pohon pengetahuan ya saudara-saudara. Kita jarang khotbah mengenai buah pohon kehidupan saudara-saudara. Seakan-akan di tengah taman itu cuma satu pohon. Padahal kan enggak, dua kok. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Tapi seringkali saudara-saudara ya memang kita itu lebih suka dengan pohon pengetahuan. Walaupun kita menghindari pohon pengetahuan ya saudara-saudara ya kan, kita menghindari pohon pengetahuan, jangan makan buahnya. Tapi kenapa kita sering khotbahkan yang itu saudara-saudara, tapi kita jarang khotbahkan pohon kehidupan. Saudara-saudara, pohon kehidupan itu adalah hadiah kalau manusia taat terhadap pohon pengetahuan yang baik dan
jahat. Jadi sebenarnya Tuhan kasih itu 2 pohon. Yang satu itu saudara kasih oleh Tuhan itu yang disebut ya, yang satu itu ujian. Yang satu ini hadiah. Reward saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau manusia taat dalam pohon yang pertama, dia boleh makan buah pohon yang kedua. Maka saudara-saudara, buah pohon yang pertama nggak boleh dimakan, itu ujiannya. Tapi saudara-saudara, ada nggak reward atau hadiahnya? Ada buah pohon yang kedua, pohon kehidupan. Nah, apa yang diterima oleh manusia kalau dia makan buah pohon kehidupan? Hidup untuk selama-lamanya. Ya, hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang nanti di dalam perjanjian baru kita kenal dengan istilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ya, saudara-saudara, tapi saudara-saudara di perjanjian baru hidup yang kekal hanya dari anugerah. Kenapa? Ya karena manusia sudah berdosa. Maka hidup yang kekal itu tidak bisa lagi dilakukan dengan ketaatan, nggak bisa. Karena manusia sudah gagal kok di pohon yang pertama. Ya pohon pertama itu ketaatan, tapi gagal. Maka hidup yang kekal itu tidak bisa lagi melalui jalur ketaatan, hanya bisa melalui jalur anugerah. Ya saudara-saudara, tapi saudara kasih oleh Tuhan, tapi bagaimana hidup yang kekal itu bisa diberikan kepada manusia? Nah ini saudara-saudara, ini kunci untuk belajar mengenai keselamatan. Saudara-saudara, karena seringkali pemahaman kita mengenai keselamatan itu pecah-pecah, saudara kasih oleh Tuhan ya, terpecah-pecah. Jadi nggak melihat sisi-sisi yang lain. Saudara-saudara, keselamatan itu gratis. Iya gratis. Kenapa gratis? Karena ketaatan sudah nggak masuk akal, nggak bisa. Manusia sudah jatuh loh. Ketaatan nggak bisa lagi kok. Adam gagal taat. Lah semua hari itu saudara-saudara, ya nggak bisa taat lagi. Lah kalau gitu hidup kekal dari mana? Anugerah. Tapi saudara, saya tanya, dari mana anugerah itu bisa diberikan? Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Anugerah hidup yang kekal hanya bisa diberikan karena ketaatan Yesus Kristus. Jadi ketaatan tetap saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara mendapat hidup yang kekal bukan karena ketaatan saudara, tapi karena ketaatan Yesus. Yesus taat dari lahir sampai mati. Dan dia memperoleh hidup yang kekal itu bukan untuk dirinya, dia berikan untuk kita. Maka di sini saudara perhatikan kenapa Paulus menyebut Yesus itu Adam. Saudara tahu gak ayat itu saudara kasih oleh Tuhan ya? Yesus itu adalah Adam. Ada saudara kasih oleh Tuhan ya, Roma. Yesus itu disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa dikatakan Adam yang kedua? Padahal kan saya Adam yang ke 2000 saudara kasih oleh Tuhan ya. Loh Adam yang pertama kan saudara-saudara, dari Adam yang pertama, Adam yang kedua. Ada berapa banyak Adam dalam dunia ini saudara-saudara ya? Tapi saudara kasih oleh Tuhan kan kalau kita pikir-pikir, kenapa cuma dibagi Adam pertama, Adam kedua? Kan anak Adam sudah berapa ratus ribu. Tapi Yesus disebutkan sebagai anak Adam yang kedua. Kenapa disebut sebagai Adam yang kedua? Karena dia yang melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Adam. Adam dikasih tugas, tangan makan, dia makan. Ya, seluruhnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Adam yang kedua datang. Dia dikasih tugas juga saudara kasih oleh Tuhan, bukan makan buah pohon saudara kasih oleh Tuhan, tapi apa? Taat sampai mati. Dia lakukan. Maka tidak heran saudara-saudara kenapa kematian Yesus itu harus ada tamannya juga ya saudara-saudara, taman Getsemani. Harus ada tamannya. Saudara jangan pikir ya, kenapa ya harus ada cerita taman Getsemani saudara kasih oleh Tuhan? Supaya bagus saja Pak ceritanya ya. Ada tamannya gitu ya. Saudara-saudara, tidak, itu bukan karena supaya ceritanya bagus, ada tamannya. Saudara, tidak harus ada tamannya. Kenapa? Karena mau dicocokkan dengan Adam. Nah ini nih Adam nih. Adam yang dulu di Taman Eden. Sudah nggak ada pencobaan, gagal juga saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Saudara, Taman Eden itu apa? Ya kan? Apa masalah Taman Eden? Pohon ada, makanan ada, sungai ada, semua ada. Itu aja gagal. Yesus itu Adam yang kedua dibawa kemana? Taman Getsemani. Wah saudara-saudara kasih Taman Getsemani itu nggak ada apa-apa, bahkan sendirian. Sampai dia berdoa supaya cawan ini lalu daripada aku. Lah itu artinya apa saudara-saudara? Adam yang pertama itu lebih enak daripada Adam yang kedua. Adam yang pertama aja sudah enak gitu gagal kan oleh Tuhan ya. Nah itu ya. Sudah Taman Eden, saudara-saudara, Taman Eden itu. Saudara-saudara, Taman Eden saja gagal, apalagi kita di Taman Eden, saudara-saudara Tuhan ya kan, ya gagal semuanya gitu ya. Jadi kalau saudara tanya kenapa ya manusia gagal, ya gagal ya itu kita orang berdosa, dunia ini edannya minta ampun gitu ya, ya gagal lah gitu ya. Nah tapi saudara-saudara, Yesus itu emang nggak kayak, jadi saudara gini saudara-saudara ya, kita nggak boleh menyalahkan keadaan kalau kita gagal. Kalau saudara, itu, ngerti saudara-saudara ya, kalau Adam bandingannya dengan kita bisa menyalahkan keadaan Adam sih.
enak hidup di Taman Eden ya kan, makanya dia ini, lah saya kan hidup di gini ya, makanya saya gagal, jatuh lagi. Ini salahnya siapa? Salah keadaan. Saudara-saudara, Allah kan bilang, anakku itu lebih parah dari kamu hidupnya itu ya. Itu pun nggak gagal. Jadi nggak ada alasan keadaan, salah keadaan, gitu kan? Ya keadaan. Ya, gitu. Kenapa kamu begini? Yo itu karena kantor saya Pak, itu kan. Di situ banyak setan semuanya. Ya, itu saudara-saudara ya. Kenapa kamu sekarang sudah jarang saat teduh? Ya kerjaan Pak, itu kan. Kenapa kamu jarang ke gereja sekarang? Itu kerjaan di kantor Pak. Teman-teman kita semua salah keadaan. Ya, saudara-saudara kita nggak pernah salah kita gitu. Ya, saudara-saudara, kenapa kamu bentak istrimu? Iya, aku pulang dari kantor. Di kantor banyak kerjaan nggak beres, sampai di rumah nggak beres. Aku marah-marah. Aku sudah cari uang, saudara-saudara. Saudara yang sudah Tuhan ya kan, itu kan alasan klasik ya saudara-saudara ya. Kalau kita gagal, salah orang. Coba istriku baik-baik, aku pulang disambut dengan ramah gitu ya, rumah sudah beres gitu ya, anak sudah mandi semua. Ini di kantor nggak beres, sampai di rumah nggak beres. Aku yang cari uang, mereka makan dari aku. Saudara-saudara, masa rumahnya nggak beres? Marah. Nah, saudara-saudara ya, salah orang kan semua. Ya kan? Jadi supaya saudara nggak marah-marah pulang ke rumah, iya coba Tuhan kasih ya tempat kerja yang bagus, bos yang baik, teman-teman kerja yang baik semua, ya kan? Jalan nggak macet, semua Tuhan kasih gitu ya. Apalagi gaji yang tinggi gitu ya. Baru sampai di rumah istri sudah mandi, sudah berdandan, anak sudah rapi semua. Coba gitu, pasti saya nggak marah. Nggak tentu juga, kenapa? Ya memang kita sudah orang berdosa kok. Ya. Nah saudara-saudara, Yesus itu Adam yang kedua. Dia masuk ke Taman Getsemani. Dia sudah tahu kok sebentar lagi Yudas datang, tentara-tentara datang. Saudara tahu kan, waktu dia doa, murid ngapain? Tidur. Tidur loh. Tapi saudara-saudara, apakah dia akhirnya bilang sama Bapak, kalau tahu gini ya, kalau saya tahu gini, ngapain 2000 tahun yang lalu, kenapa ngapain saya 30 tahun yang lalu lahir dalam dunia ini gitu ya. Dapat murid-muridnya kayak gini, kita lagi kesusahan dia tidur. Inikah manusia yang akan saya tebus gitu. Tapi tidak saudara-saudara. Ya, tidak. Dia taat sampai mati. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau ditanya, manusia diselamatkan oleh anugerah? Iya. Tapi manusia diselamatkan oleh perbuatan baik? Iya. Tapi beda. Manusia diselamatkan oleh perbuatan baiknya Yesus, oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena perbuatan baiknya Yesus, diselamatkan oleh ketaatannya Yesus. Maka kalau orang bilang, oh saya bisa diselamatkan oleh perbuatan baik saya, saudara berasal dari saudara lah Yesus, kan begitu jadinya. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan ini ada dua pohon. Nah tapi saudara-saudara, apa yang kita bisa tekankan? Kata kita itu bukan bicara mengenai satu pribadi, bukan bicara mengenai itu menunjukkan ada lebih dari satu pribadi. Tapi memang kita nggak tahu apa ini. Nah saudara-saudara, mari kita lihat petunjuk yang kedua, kata satu. Nah ini menarik juga saudara-saudara, kata satu ini. Nah Ulangan 6 ayat 4 tadi kan bilang apa? Allah kita itu esa, ehad. Ya, itu kata satu di situ, kata ehad. Nah menarik saudara-saudara. Kata yang digunakan itu ehad, padahal bahasa Ibrani itu ada kata yang lain untuk satu, yakid. Nah, yakid, ehad, yakid. Ya, saudara-saudara, yakid itu Y-A-C-H-I-D, ehad itu E-C-H-A-D. Nah, itu, ya. Nah, kata ehad itu digunakan dalam Ulangan ayat 4. Padahal bisa nggak sebenarnya digunakan kata yang lain? Bisa, yakid. Itu juga artinya satu. Dan yahid itu sebenarnya artinya satu-satunya. Mari kita lihat Hakim-Hakim 11 ayat 34. Hakim-Hakim 11 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim 11 ayat 34. 2, 3, ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Kata tunggal itu yakid, saudara-saudara. Nah, kalau memang perjanjian lama mau menekankan Allah itu satu tok, ya kenapa nggak kata yahid? Karena Yefta itu dikatakan anak yang tunggal, ditekankan lagi tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Lah, kan kalau mau bicara mengenai Allah itu tunggal, ya kata yakid lebih cocok. Kenapa saudara? Karena kata ehad itu kata satu yang artinya khusus. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24, saudara-saudara. Kejadian 2 ayat 24. Kata ehad itu saudara-saudara satu betul, tapi itu kata satu yang maknanya khusus itu. Dan
Saudara yang kasih, ketika Allah menyatakan dirinya satu, dia gak pernah pakai kata yahid. Dia selalu menggunakan katanya ehad. Ya, kata ehad itu selalu digunakan waktu Allah mengatakan aku ini satu, satu-satunya. Tapi saudara-saudara, kata ehad itu juga digunakan di dalam Kejadian 2:24. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya hingga keduanya menjadi satu daging. Tapi saudara-saudara, satu, emang laki-lakinya gak ada lagi? Perempuannya gak ada lagi? Nah, aneh ya, satu daging, tapi kan tetap laki-laki, perempuan, tapi kita satu. Saudara-saudara, karena ehad itu artinya satu yang terdiri dari banyak bagian. Itu namanya ehad. Jadi satu daging. Tapi waktu bicara satu daging, laki-laki kan tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Gini saudara-saudara, orang setelah menikah emang jadi satu betulan? Ya enggak lah saudara-saudara ya, waktu masuk ke gereja dua, setelah diberkati yang keluar dari gereja satu, kan enggak gitu ceritanya gitu ya. Kan agak aneh juga gitu kan. Demikianlah kalian dulu satu, saudara, baru yang berlutut di mimbar jadi satu beneran gitu. Ya kan? Ya enggak, yang keluar tetap dua gitu. Lah, di mana satunya, Pak? Itulah ehad. Ya, saudara-saudara, ehad itu satu tapi di dalamnya ada bagian-bagian atau terdiri dari, ya saudara-saudara mungkin gini ya, pakai istilah satu lusin. Nah, satu ya, tapi kan 12 isinya kan. Nah, kira-kira itu gambarannya. Ehad itu satu, tapi di dalam satu itu ada terdiri dari beberapa. Lah itulah kira-kira kata ehad. Biasanya kata ehad itu menunjuk kepada satu yang terdiri dari beberapa, dan kata inilah yang digunakan Allah waktu menyatakan saya ini satu. Ya. Nah, memang di perjanjian lama nggak terlalu dijelaskan ya, pokoknya satulah gitu kan. Nah, tapi waktu dilihat dalam konteksnya saudara-saudara, ya memang kata satunya juga aneh. Kenapa nggak kata yahid saja? Allah yang tunggal, berarti nggak ada bagian-bagian yang lain, tidak terdiri dari apapun lagi. Ya saudara-saudara, jadi ini petunjuk yang kedua mengenai Allah Tritunggal. Di perjanjian lama sudah ada saudara-saudara ya. Ya ada kok. Cuman memang ya tadi itu kayak lihat dari teras gitu ya. Nah, saudara-saudara ya, kayak lihat dari teras. Ada sih, cuman ya nggak samar-samar lah. Nah itu. Yang ketiga, nah ini yang agak panjang saudara-saudara, kemunculan malaikat Tuhan. Nah menarik saudara-saudara ya, dalam perjanjian lama itu seringkali muncul sebutan malaikat Tuhan, malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Ini beda dengan malaikat saudara-saudara. Saudara-saudara, ada malaikat itu di dalam perjanjian lama yang nggak sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Nah mari kita lihat saudara-saudara contoh dalam kisah Abraham. Kejadian 18 ayat 22. Kejadian 18 ayat 22. Nah, saudara-saudara, bagian sebelumnya, kalau saudara-saudara baca bagian sebelumnya itu, saudara-saudara, ayat 1 dan 2, ayo kita lihat ayat 1 dan 2. Sebelum baca ayat 22, kita lihat ayat 1 dan 2 dulu ya. Ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari-lari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jelas sekali kalau kita baca ayat 1 dan 2, yang dilihat Abraham ini 3 orang. 3 orang saudara-saudara Tuhan. Nah, tetapi 2 orang diantaranya itu malaikat biasa. Kita lihat itu dalam Kejadian 19 ayat 1. Coba kita lihat Kejadian 19 ayat 1 ya. Kejadian 19 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh 19 ayat 1. Kedua malaikat itu. Yang mana saudara-saudara itu? 2 dari 3 orang yang datang kepada Abraham. Jadi saudara-saudara, 2 orang itu siapa? Malaikat. Tapi yang dibilang pada ayat 18 ayat 1 dan 2 orang loh. Saudara-saudara, jadi 2 orang diantaranya itu malaikat biasa, dan mereka lah yang kemudian pergi ke Sodom. Nah, karena 2 sudah pergi, maka tinggal cuman 1. Siapa yang 1 ini? Oh, orang bilang ya malaikat juga. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Ternyata tidak, saudara-saudara Tuhan. Tidak. Yang 1 itu
bukan sekedar malaikat, tapi Allah itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Saya nggak masukkan. Saya coba. Mari kita lihat Kejadian 18. Kejadian 18. Nah, sekarang kita lihat ayat 16. Ayat 16, saudara-saudara ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Orang-orang itu berarti dua orang yang tadi yang berangkat ke Sodom itu, yang di pasal 19 ayat 1. Dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Nah, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Nah, perhatikan, berarti tinggal satu ya saudara-saudara ya. Karena dua sudah pergi. Nah, apa yang dikatakan pada ayat 22? Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, selama ini kita pikir apa? Kapan pertama kalinya Allah menampakkan diri sebagai manusia? Pada hari Natal. Enggak tepat juga saudara-saudara. Di Perjanjian Lama juga sudah pernah kok. Allah menampakkan diri dalam wujud manusia, atau yang disebut dengan teofani ya, dalam bahasa teologinya itu teofani. Saudara-saudara, jadi sebelum Allah datang sebagai manusia dalam bentuk daging, jadi sebelum Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, Allah sudah pernah datang ke dalam dunia ini dalam beberapa kali peristiwa sebagai manusia, dalam wujud manusia. Tapi itu bukan namanya inkarnasi, itu yang kita sebut dengan teofani. Teofani. Nah, saudara-saudara, siapakah teofani itu? Yesus. Saudara-saudara, jadi Yesus sudah pernah datang ke dalam dunia ini menampakkan diri sebagai Tuhan, walaupun tidak dari bayi tentunya. Nah, ini yang disebut dengan malaikat Tuhan, ya. Itu disebut dengan malaikat Tuhan. Nah, ini paling jelas kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 21 sampai 22. Hakim-Hakim 21 ayat 22. Ini cerita mengenai kelahirannya Simson ya, saudara-saudara ya. Sebelum Simson dilahirkan. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Manoah itu bapaknya Simson. Ya, jadi sebelumnya malaikat itu datang kepada ibunya Simson. Ya, hari itu ibunya belum melahirkan anak, saudara-saudara, mereka dikatakan itu belum punya anak. Lalu malaikat itu menampakkan diri kepada ibunya Simson. Lalu kemudian malaikat itu pergi. Nah, lalu kemudian Manoah datang, suaminya itu kan bapaknya Simson datang, baru kemudian ya bertemu dengan malaikat itu, dan dikatakan sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi. Nah, perhatikan, malaikat Tuhan. Nah, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara itu pakai M besar ya. Ya kan, M besar saudara-saudara. Itu sengaja. Kenapa enggak M kecil gitu ya? Itu sengaja saudara-saudara, karena mau menunjukkan bahwa ini malaikat berbeda memang, ini malaikat spesial. Dan ini bukan cuma di Hakim-Hakim. Di Hakim-Hakim pun bukan cuma di sini saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam cerita Hakim-Hakim yang lain sama, istilah malaikat Tuhan M besar itu muncul berkali-kali. Kenapa enggak M kecil? Ya kan malaikat Gabriel juga malaikat Tuhan, kan masa malaikat setan kan enggak minggir saudara-saudara ya. Malaikat Gabriel juga malaikatnya Tuhan lah gitu kan. Tapi enggak pakai M besar, M kecil. Tapi malaikat ini M besar. Nah, menarik saudara-saudara, mari kita perhatikan lagi. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat. Melihat siapa? Allah loh. Yang kamu lihat malaikat, kok kamu bilang kamu lihat Allah? Itulah malaikat yang khusus ini. Jadi saudara-saudara, setiap kali kata malaikat Tuhan muncul, M besar itu Allah sendiri. Allah sendiri. Nah, jadi menarik saudara-saudara ya. Yang perlu kita pikirkan begini ya saudara-saudara ya. Nah, yang kita pikirkan, kalau Allah itu cuma satu, kenapa malaikat Tuhan itu juga disebut Allah? Ya, loh, kalau Perjanjian Lama mengatakan Allah cuma satu, lah ini cerita-cerita gini gimana ini? Setiap kali ketemu malaikat Tuhan, Gideon bilang apa? Aku pasti mati. Karena Manoah bilang apa? Aku pasti mati karena aku telah melihat Allah. Waktu Abraham, saudara Tuhan melihat malaikat Tuhan, di situ dikatakan apa? Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Loh, jadi ini malaikat Tuhan atau Tuhan? Lah, kalau malaikat Tuhan itu ternyata Tuhan, loh, berarti ini gimana ini satu Allah kok jadi begini? Jadi saudara kasih Tuhan, Perjanjian Lama sebenarnya tidak ini saudara kasih. Jadi sebenarnya dalam Perjanjian Lama bukan berarti sama sekali tidak ada petunjuk Allah Tritunggal, ada kok. Tapi memang tidak dibikin jelas. Tidak dibikin jelas. Ya.
Jadi saudara-saudara, orang perjanjian lama pun sendiri ada ayat-ayat yang bagi mereka membingungkan. Nah, saya ulangi saudara-saudara. Jadi orang Israel pun waktu baca perjanjian lama ada ayat-ayat yang mereka bingung. Ya, mereka bingung ya, tapi mereka biarkan saja menunggu sampai ada pewahyuan yang lebih lengkap. Pewahyuan yang lebih lengkap. Ya, saudara-saudara, kita juga nonton film kan begitu ya. Ada tokoh-tokoh tertentu yang di awal kita nggak terlalu tahu siapa, tapi saudara hanya bisa mengerti kalau saudara nonton film sampai akhir. Nah, sama dengan Alkitab. Ada hal-hal yang sudah dimunculkan Tuhan, tapi memang waktu saudara ikutin bingung juga, ini siapa gitu. Ya, ini apa? Kenapa? Memang belum selesai. Belum selesai. Ya. Nah, itu namanya progressive revelation atau pewahyuan progresif. Tuhan itu juga mengerti keterbatasan saudara dan saya, maka dia tidak langsung semuanya gitu kan, munculkan semuanya. Karena saudara pasti bingung. Maka dia mengikuti progres waktu sampai saudara dianggap lebih, sampai umat Allah itu dianggap lebih siap. Ya, kenapa Yesus nggak lahir di perjanjian lama? Soalnya nggak sulit, kalau Yesus lahir di perjanjian lama, emang bangsa Israel siap. Kan nggak siap juga gitu ya. Yang sudah di perjanjian meraju bangsa Israel nggak siap kok gitu kan. Disalibkan juga ujungnya. Lah, apalagi lu lahir di perjanjian lama. Maka sebelum Yesus lahir ya perlu ada persiapan. Maka muncullah istilah anak domba. Maka muncullah peraturan jangan makan darah. Yang bagi kita di perjanjian baru itu semuanya nggak masuk akal semua. Bagi kita di perjanjian baru karena saudara sudah lihat Yesus. Bagi orang di perjanjian lama saudara-saudara itu masuk akal. Kalau kita sekarang ngapain sih nggak boleh makan darah? Ya bagi orang perjanjian lama saudara-saudara ya itu memang cara Tuhan mempersiapkan. Karena dengan tidak makan darah bangsa Israel, karena dengan tidak makan darah Allah lagi mempersiapkan orang-orang Israel mengerti bahwa anak domba, darah anak domba itu berkuasa. Kalau nggak dipersiapkan begitu saudara-saudara gimana ya? Mereka waktu bilang darah Yesus, saudara Tuhan lah. Kita juga makan darah, kan kayak gitu ya. Kita juga makan darah kok. Itu kan ngapain kita terlalu ada ini? Ngapain sih ada spesial dengan darah Yesus? Tapi saudara-saudara ngerti ya kenapa orang Israel nggak boleh makan darah? Supaya mereka mengerti bahwa suatu hari akan datang darah yang akan menghapuskan dosa dunia. Menghapuskan dosa dunia. Ya itu, perjanjian lama itu memang tidak membukakan semua, tapi mempersiapkan orang-orang percaya untuk masuk ke dalam pewahyuan yang lebih lengkap, lebih sempurna. Kita lihat petunjuk yang keempat. Nah, petunjuk yang keempat saudara-saudara ya, nubuat mengenai Mesias. Nah, saudara-saudara, nubuat mengenai Mesias. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam beberapa bagian, Mesias itu memang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, tapi bukan hanya dinubuatkan sebagai manusia. Dalam perjanjian lama pun sebenarnya sudah ada nubuat bahwa Mesias itu Allah. Jadi saudara jangan pikir ya wajarlah bangsa Israel nggak percaya Yesus itu Allah, karena nubuat mengenai Mesias kan ya Mesias itu manusia. Tapi nggak juga saudara-saudara. Sebenarnya perjanjian lama pun Mesias itu sudah dinubuatkan bahwa dia itu adalah Allah. Nah, coba kita lihat Mika. Ya, ini kan nubuat yang paling jelas kok. Saudara-saudara, Mika 5 ayat 2. Mari kita lihat Mika 5 ayat 2. Ini kan nubuat mengenai Mesias yang sering dikutip kok. Waktu orang Majus datang yang dikutip Herodes ya ini nubuatnya. Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Mika 5 ayat 2? Mika 5 ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Permulaannya itu sejak purbakala. Ini berarti apa? Ya ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara, Mika pun sudah mengatakan bahwa Mesias itu Allah. Nah ini jadi masalah kan saudara-saudara, kalau saudara baca kalau baca dari perjanjian baru ya jelas ya Mesias itu Allah. Kalau saudara baca perjanjian lama kan, loh jadi kalau begitu Allah itu gimana ya? Allah itu satu, Mesias juga Allah. Maksudnya gimana? Allah itu datang dari jadi Mesias. Loh gimana maksudnya? Ya sudah, nggak usah dibahas. Ya dibiarin aja, ayat ini udah dibiarin aja kita baca. Ya, tapi bagaimana sebenarnya ininya, bagaimana wujudnya, bagaimana konkretnya? Ya nggak tahu, nunggu. Itu sebabnya saudara-saudara ya, kenapa sebelum Natal orang bilang Advent. Ya, Advent itu artinya apa? Nunggu. Kan memang banyak yang nggak jelasnya. Banyak yang nggak jelasnya. Jadi saudara-saudara kayak Tuhan, kenapa? Ya gereja-gereja tertentu itu kan sebelum Minggu Natal, Minggu Advent dulu kan. Natal itu kan Minggu Advent keempat biasanya.
Tapi sebelum minggu Advent keempat ada minggu Natal, Advent pertama, minggu Advent kedua, minggu Advent ketiga. Kenapa saudara-saudara? Karena memang di dalam perjanjian lama orang itu dibiarkan Tuhan nunggu, nggak ngerti ya udah. Kamu pegang aja firman ini, nggak ngerti ya udah. Tapi tunggu. Ya, ada Mesias, ada. Tapi di Allah. Maksudnya gimana ya? Di Allah, maksudnya Allah datang gimana sih gitu kan? Ya udah, kamu tunggu aja. Jadi saudara-saudara, perjanjian lama itu ya masa penantian, masa Advent. Ya saudara-saudara, ya tapi itu ada bagusnya saudara-saudara Tuhan, supaya kita waktu Natal itu merayakan yang jelas. Ya saudara-saudara, kenapa? Karena sejak awal kita apa yang kamu lakukan? Menanti Yesus. Jadi waktu Natal memang kita merayakan kelahiran Yesus. Saudara-saudara, ada juga masalahnya saudara-saudara Tuhan, hari ini orang Natal sih Natal, tapi yang dirayakan bukan kelahiran Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena yang dinantikan pun bukan Yesus. Nah itu repotnya. Jadi saudara-saudara, kita itu bisa merayakan Natal, tapi yang kita nantikan bukan Yesus. Yang kita nantikan Sinterklas. Ya saudara-saudara, yang kita nantikan Sinterklas. Jadi ngapain kamu bulan Natal? Tapi saudara-saudara, waktu Natal tiba, akhirnya yang kita rayakan bukan Yesus yang lahir, tapi Sinterklas yang datang lah, pohon Natal, hadiah-hadiah, makanan yang enak. Ya itu yang kita nantikan. Itu yang kita nantikan. Ya, itu sebabnya saya ngerti juga ada poinnya juga dengan minggu Advent seperti itu. Ya, tapi saudara-saudara, anyway kenapa perjanjian lama itu tidak saudara, itu kenapa ada minggu Advent? Kan itu memang menggambarkan orang perjanjian lama yang dari awal itu menanti. Dan kenapa menanti? Karena Tuhan memang minta mereka menanti. Ada banyak kamu nggak ngerti. Ya, ada banyak kamu nggak ngerti. Nanti waktu ketemu orangnya, langsung jelas semua itu. Langsung jelas semua. Ya saudara pernah nunggu orang di airport saudara Tuhan yang saudara nggak pernah ketemu sebelumnya? Nggak jelas. Apalagi belum ada foto saudara Tuhan ya, saudara tingginya, rambutnya. Ya saudara bisa bayangkan kira-kira tinggi, ya rambut, ya hidung gitu saudara Tuhan ya. Tapi saudara Tuhan, saudara, kamu ini nggak orang yang mana? Enggak. Nah itu kan. Tapi saudara sering kali ya, waktu orangnya datang cocok semua kan? Cocok semua. Langsung tahu kita, tapi saudara-saudara sebelum dia datang kita juga nggak tahu orangnya mana. Loh, tinggi kayak gini seluruh dunia juga banyak, rambut kayak gini seluruh dunia juga ada, kulit kayak gini seluruh dunia juga gitu. Ayo apa bedanya dia dengan semua orang yang datang dari airport itu? Nggak tahu bedanya. Tapi begitu orangnya datang saudara-saudara, kita langsung ngeh juga, ini kayaknya. Ya, saudara-saudara, itulah perjanjian lama. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, ya, jadi saya mengerti juga ya kenapa orang hari ini Natalnya salah gitu ya. Saudara-saudara, karena dari awal Desember nggak ditekankan, kita nantikan kelahiran Yesus loh. Kan semua kan saudara-saudara latah Natal saudara-saudara Tuhan. Pokoknya Desember Natal. Maksudmu Natal ini apa nih? Ternyata saudara-saudara di otaknya kita dan otaknya dia beda juga Natal ini gitu kan. Nah, dia mau diskon misalnya saudara-saudara Tuhan. Nah, itu kan. Rupanya Natal apa ditunggu diskonnya gitu kan. Lah, jadi gimana itu? Ya saudara-saudara, ya memang gereja perlu terus mengingatkan atau perlu terus mengarahkan bahwa jemaat ketika hari Natal jemaat itu harus disadarkan, ini loh, harus jelas loh ini yang kita nantikan kelahiran Yesus loh. Jangan salah, jangan beda versi. Jangan beda versi. Saudara-saudara sama-sama ke gereja ternyata Natalnya versinya beda gitu ya. Versinya beda. Ya sehingga saudara-saudara kadang-kadang ada orang itu menjudge gereja pada hari Natal apa? Natal gerejanya enggak berkesan. Nah, itu gitu. Nggak berkesan, ya nggak berkesan karena kamu carinya bukan Yesus, yang kamu carinya makanan Natal, yang kamu carinya hadiah Natal, yang kamu carinya apa? Oh Natal, ya kan? Nggak berkesan ya, pasti nggak berkesan. Ya saudara-saudara, makanya ada yang nanya sama saya, Pak, Natal itu di Alkitab nggak ada, boleh nggak kita merayakan Natal? Ya boleh nggak boleh, saya bilang, boleh nggak boleh. Di Alkitab nggak ada Natal kan saudara-saudara ya? Nggak ada kan perintah Yesus mengatakan rayakan kelahiranku, nggak ada ya? Rayakan kematianku ada, peringati kematianku maksudnya ya ada. Tapi kenapa kita merayakan Natal walaupun nggak ada perintah Yesus? Makanya ada orang nanya sama saya, Pak, sebenarnya orang Kristen boleh merayakan Natal? Ya boleh nggak boleh lah, saya bilang. Boleh nggak boleh, tergantung apa dulu definisi Natal kita. Ya, kalau Natal menurut Sinterklas ya memang nggak perlu dirayakan sih Natal kayak gini ya kan. Jadi kalau Natal itu cuma Sinterklas ini harus dirayakan lah. Ya kan, apalagi Natal itu cuma masalah makanan, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau Natal itu cuma masalah sang doang, saudara-saudara itu dia nggak usah dirayakan. Kalau cuma itu Natal ya nggak usah dirayakan lah. Kalau itu nggak ada pentingnya juga, saudara-saudara ya. Karena sama bukan pengharapan dunia juga kan gitu ya. Tapi kenapa kita merayakan Natal? Karena Natal itu bercerita mengenai Allah
menjadi manusia. Oh, saudara-saudara, itu perlu dirayakan. Salah kalau nggak dirayakan. Saudara mau peristiwa macam kayak gitu di mana lagi terjadi? Allah loh ini mau jadi manusia. Di agama lain ada nggak Allah kayak ini? Nggak ada. Saudara-saudara, ayo, di kita ada. Lo masa kita nggak rayakan? Rayakan dong. Lah itu. Jadi apa? Kenapa kita merayakan Natal? Ya tergantung dulu definisi Natal kita ini. Ya, kalau cuma urusan diskon tengah malam jam 12 malam saudara-saudara itu, ya nggak usah lah dirayakan gitu ya. Nah itu. Oke, nah mari kita lihat ayat yang lain mengenai nubuat Mesias. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Ya, ini ayat yang sudah sering kita baca juga, saudara-saudara ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi saudara-saudara sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga kalau Yesus itu, ya nggak terlalu mengejutkan juga kalau Mesias itu adalah Allah. Jadi kalau orang Israel bilang kami nggak tahu kalau Mesias itu adalah Allah, makanya kami tolak Yesus. Karena dia bilang dirinya adalah Allah. Padahal, ya, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama pun sudah ada nubuat Mesias itu Allah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ngomong kamu dia adalah Allah, harusnya kamu dengar baik-baik. Kenapa? Ya karena di dalam perjanjian lama sudah jelas kok Mesias itu Allah. Ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Raja damai. Saudara-saudara, kedua nubuat ini, nubuat Mika dan nubuat Yesaya itu memang membingungkan kalau kita lihat dari keesaan Allah dalam perjanjian lama. Kan perjanjian lama sama-sama keesaan Allah. Jadi saudara-saudara, secara umum perjanjian lama memang bicara mengenai Allah itu satu, Allah itu satu. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah Allah itu satu, kadang-kadang diselipkan juga ya bahwa Allah yang satu itu ada pribadi yang lebih dari satu di dalamnya. Diselipkan. Tapi kalau kamu nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa, tunggu aja. Nanti waktu Yesus datang, kamu ngerti kok. Celaka saudara-saudara, kita orang Kristen, Yesus sudah datang, banyak yang bilang nggak perlu Allah Tritunggal. Nah saudara-saudara Tuhan ya, nggak perlu Allah Tritunggal ya, bikin repot aja, bikin ribet. Ya, kenapa nggak sih? Gampang aja, satu Allah selesai gitu ya. Kenapa dibikin jadi ribet? Sekarang kita menceritakan Allah kita kepada orang lain jadi susah. Ya saudara-saudara, ya sampai hari ini saudara-saudara ya ada orang yang mengatakan orang Kristen ngaku Kristen saudara-saudara Tuhan ya beberapa waktu lalu kan heboh juga jadinya. Ya salah kita sebenarnya salah saudara-saudara, kita berpikir bahwa Yesus itu Allah. Yesus bukan Allah, Allah itu cuma Bapa. Yesus itu siapa? Yesus itu bukan Allah. Ya Yesus itu ciptaannya Allah atau Allah kecil. Nah saudara-saudara ya, nah ini ya yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi yang Allah itu Bapa, tapi Allah ya ini saudara-saudara ya, ini dia pakai istilah Allah mayor dan Allah minor, saudara-saudara Tuhan. Dikirain piano saya pikir itu ya. Allah mayor, Allah minor, itu kan Allah mayor, Allah minor. Jadi Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor. Jadi Yesus dengan Bapa setara? Tidak setara. Lah. Baru bilang apa? Tapi kami Kristen. Lah ini bukan Kristen saudara-saudara ya. Kok kayak gini ceritanya? Ya. Saudara-saudara kalau di perjanjian lama kan mereka nggak lihat Yesus ya, oke lah. Ya mereka juga mungkin bingung juga ya. Tapi Alkitab ya perjanjian lama bilang masih ada kok. Ya kasih petunjuk kok. Cuma kalau memang nggak ngerti ya sudahlah. Ya tunggu karena memang belum ini pewahyuannya itu belum lengkap, ya belum berakhir. Tapi kalau kita akan hidup di perjanjian baru ini Yesus sudah datang, Yesus sudah naik ke sorga gitu ya. Tapi tetap aja mengatakan Allah cuma satu, Bapa, yang lain itu bukan Allah. Lah, kita ini kok jadi mundur ke perjanjian lama jadinya. Gini saudara-saudara ya, kita sudah diajak Tuhan masuk ke ruang tamunya, kita masih pengen di teras. Kita masih pengen di teras. Oke, sampai di sini ada pertanyaan saudara-saudara. Supaya kalau terlalu panjang nanti biasanya di akhir nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena sudah lupa semua kok. Apalagi mau ditanya gitu ya. Ya kan sampai akhir gitu kan. Nah, ya jadi kita mungkin bisa tanya jawab dulu sampai 15 menit kali ya. 15 menit. Ya, silakan. Jika seorang dibaptis, maka dia akan dikatakan, pendeta akan mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Jika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa kira-kira kalimatnya? Oh ya. Oke, ini pertanyaan yang baik. Saudara-saudara ini ya.
kita harus membedakan antara baptisan Yohanes dengan baptisan di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, baptisan Yohanes itu bukan baptisan perjanjian baru, itu masih bagian dari perjanjian lama kok. Nah itu, jadi sebenarnya baptisannya Yohanes itu baptisannya Yohanes, nah gini. Jadi saudara-saudara pernah bertanya nggak ya, kenapa harus sungai Yordan? Ya, karena cuma itu sungainya Pak. Enggak lah saudara-saudara, ada banyak sungai kok di situ. Kenapa ya Yohanes itu ini saudara-saudara ya, dia itu panggil orang ke sungai Yordan. Saudara-saudara, sungai Yordan itu padang gurun loh. Sebenarnya kalau kita mau bikin gereja saudara-saudara ya, itu salah strategi itu ya. Saudara-saudara, kita bikin gereja untuk jago jiwa, maka bikin gereja di mana ada jiwa ya saudara-saudara ya. Kalau kita bikin gereja di mana nggak ada jiwa, itu bukan hanya nggak rohani saudara-saudara, itu juga sia-sia. Lebih bikin gereja di mana ada jiwa lah. Tapi Yohanes Pembaptis kumpulkan orang bukan di tempat yang ada orang. Itu kan padang gurun. Nah, tapi kenapa ya? Dia bilang bertobat dan berilah dirimu di baptis. Saudara Tuhan. Baru orang kumpul di sungai Yordan. Kenapa sungai Yordan? Nah, saudara-saudara, karena sungai Yordan itu akan mengingatkan bangsa Israel waktu mereka akan menyeberang ke sungai. Saudara-saudara, sungai Yordan itu kan memisahkan. Waktu nenek moyang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, itu mereka harus nyebrang sungai Yordan. Jadi sebelum nyebrang mereka belum masuk. Nah, saudara-saudara, jadi mereka masih di luar tanah perjanjian. Jadi untuk masuk sungai Yordan mereka harus nyebrang. Tapi saudara ingat baik-baik, sebelum nyebrang Tuhan suruh apa? Sunat di Gilgal. Gilgal itu di mana? Sungai Yordan itu. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Ini kan Mesias mau datang. Ya, saudara-saudara, dia kan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia ajak bangsa Israel itu, ayo kita ingat dulu seperti apa nenek moyang kita masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, kenapa? Saudara-saudara perhatikan baik-baik ya. Tuhan gak izinkan mereka masuk sebelum sunat loh. Bukan masuk sunat di situ, bukan saudara-saudara. Sunat dulu baru masuk. Kenapa saudara-saudara? Karena tanah perjanjian hanya untuk orang Israel. Lah kalau belum sunat kan orang Israel. Kamu memang lahir sebagai orang, saudara-saudara, kan itu mereka nggak disunat di padang gurun. Kenapa? Nggak sempat juga di padang gurun sunat, saudara-saudara ya kan, masih pada perjalanan. Jadi selama 40 tahun itu saudara-saudara mereka nggak disunat. Sebelum masuk baru disunat. Kenapa? Karena nggak boleh masuk kalau bukan orang Israel. Kan Tuhan bilang sama Abraham, yang nggak disunat enyahkan dari tanah ini. Loh, gimana caranya mereka masuk ke tanah itu nggak disunat? Ya dinyahkan lah nanti kan gitu ya. Maka saudara-saudara, Tuhan bilang sunat. Nah, dengan disunat mereka menjadi bangsa Israel, sah jadi Israelnya, baru mereka boleh menginjak tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel itu kan sudah jatuh bangun ya dalam dosa. Jadi bagi Yohanes, kita ini bukan umat Allah lagi. Ya tapi kan sudah sunat saudara Tuhan. Tapi bagi Israel, kita bukan umat Allah lagi. Gak layak kita masuk tanah perjanjian ini. Ayo kita keluar lagi. Kita keluar lagi. Kita bersihkan dulu. Loh, bersihkan dulu. Baru kita masuk lagi ke tanah perjanjian itu. Itulah kenapa Yohanes suruh dibaptis di sungai Yordan. Jadi itu masih bagian perjanjian lama, Pak. Ya, saudara-saudara, kan mereka sudah disunat, kan nggak mungkin ayo kita balik lagi ke sungai Yordan. Ngapain kita sunat lagi? Kan nggak bisa saudara Tuhan ya kan. Jadi dibaptis di sungai Yordan. Nah, itu. Jadi waktu ditanya apa? Nggak ada formulanya saudara, nggak ada formulanya. Karena memang itu bukan makna baptisan yang saudara Tuhan. Jadi makna baptisan Yohanes itu ya nggak sama dengan makna baptisan yang ada di perjanjian baru. Nah, makna perjanjian baru itu kan Yesus sendiri yang bilang kan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu. Dan sekaligus juga kenapa Yesus memerintahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Karena mau mengatakan bahwa Allah kita dengan Allah bangsa Yahudi itu beda. Maka kamu harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena selama ini kamu taunya Allah saja, satu Allah. Kamu nggak tahu Bapa, nggak tahu Anak, nggak tahu Roh Kudus. Maka waktu dalam Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Untuk mengatakan apa? Bahwa Allahnya orang Kristen itu tidak sama dengan Allahnya bangsa Yahudi. Nah itu. Gitu kira-kira Pak. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sudah lapar? Silahkan, tidak usah takut. Ya, silahkan Bu. Latah Natal tadi ya? Hah? Mana? Oh darah yang saya tadi bahas darah ya. Oh iya, yang nggak boleh makan darah ya, iya. Yang dijelaskan apanya Bu?
Oh ya ya, oke. Memang dalam perjanjian lama ya saudara-saudara itu kita sangat jelas ya, tidak boleh makan darah itu karena apa? Karena dalam perjanjian lama itu kan dalam kitab Kejadian juga ada kok. Waktu Nuh itu keluar dari bahtera itu kan, karena darah itu melambangkan nyawa. Nah, jadi memang di dalam perjanjian lama Tuhan itu ingin mengajarkan bahwa darah itu serius, nggak boleh macam-macam dengan darah. Itu nyawanya orang. Nah itu. Nah, jadi makanya mereka bukan nyawanya, tapi nyawa binatang juga dan sebagainya. Jadi mereka memang nggak boleh makan darah supaya apa? Saudara-saudara gini ya, kalau dari kecil saudara jangan makan darah, jangan makan darah, jangan makan darah. Saudara akan lihat darah itu apa? Ya, orang pakai bahasa ini sakral. Nah, ya kan? Karena kita dari kecil nggak boleh makan darah, jadi kita lihat darah itu sakral. Kenapa ya Tuhan itu didik bangsa Israel untuk bikin darah itu sakral? Karena nanti akan ada darah Yesus Kristus. Jadi dengan dididik tidak boleh makan darah, suatu hari nanti waktu Yesus mengatakan, inilah darahku. Saudara masih ingat ya, sebelum Yesus naik kayu salib kan diakhiri dengan apa? Perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Lalu perjamuan terakhir itu dibilang apa? Inilah darahku, darah perjanjian baru. Wah, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen Indonesia mungkin nggak tahu bagaimana rasanya murid-murid waktu dengar kalimat itu. Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagimu. Tapi saudara-saudara, bagi orang Yahudi waktu Yesus bilang itu, mereka itu sangat serius. Kenapa? Darah itu sakral. Nah, jadi untuk itulah kenapa dulu larangan makan darah ada. Tapi sekarang Yesus darahnya sudah tertumpah, kan tertumpah cuma sekali. Kalau sudah tertumpah sama sekali berarti apa? Larangan makan darah itu nggak relevan lagi lah. Jadi sekarang kita larang orang makan darah, kenapa? Supaya tetap menganggap darah sakral. Loh, emang kita makan darah lah? Emang kita masih menunggu darah Yesus tumpah lagi? Kan enggak. Nah, jadi sekarang urusan makan darah itu urusan ini aja lah ya, itu urusan budaya, urusan kesehatan, urusan selera. Ya itu urusan selera ya. Kalau selera makan, nggak selera jangan. Nah udahlah gitu aja lah gitu ya. Ada yang bilang oh darah banyak penyakitnya ya jangan makan gitu ya. Ada yang bilang darah itu kalau nggak ada kurang lengkap rasanya ya makanlah, itu kan gampang lah gitu kan. Nah jadi nggak ada urusan lagi dengan darah Yesus Kristus. Jadi gini, sederhananya begini, seluruh darah di perjanjian lama itu menunjuk pada darah Yesus. Tapi setelah darah Yesus tumpah, semua darah itu nggak ada urusannya lagi dengan darah Yesus Kristus. Nah itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan Bu. Ketika dia mulai berdoa, dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke, ya saya nggak bisa menghakimi orang itu dari doa ya. Tapi kadang-kadang gini saudara-saudara, kita doktrin benar doa bisa salah kok. Ya, Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi kami. Nggak pernah Bapa mati itu kita saudara-saudara ya, yang mati itu Yesus. Apalagi waktu Natal saudara-saudara, kami bersyukur karena pada hari ini Bapa telah datang ke dalam, yang datang ke dalam dunia bukan Bapa, Yesus. Ya tapi kan kalau kita bicara doktrin, kita tanya, tahu nggak kalau itu salah? Tahu, tapi kalau doa kadang-kadang kan saudara-saudara ya, kadang-kadang latah juga gitu ya. Nah itu ya. Ya tapi gini, ya sederhananya begini aja lah. Kalau kita bicara mengenai Yahweh itu nama Allah versi orang ya gini lah, bukan versi orang Ibrani. Itu nama Allah yang diperkenalkan kepada orang Ibrani. Ya jadi orang Ibrani, orang Israel ya menyebut Allahnya dengan Yahweh. Boleh nggak kita menyebut nama Allah dengan kebudayaan? Ya boleh aja. Nah itu, maka karena nama Allah yang dipakai di dalam nama Allah yang dipakai dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani itu kan aku adalah. Ya kan, dia bilang begitu, aku adalah. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya, ya kalau kita sebagai orang misalnya kan orang Karo, ya kita ganti dengan nama Debata, ya nggak masalah. Itu kan? Ya kenapa? Karena memang dulu Allah memakai bahasa Ibrani untuk memperkenalkan namanya kepada orang Ibrani kan gitu ya. Kalau enggak kan, tapi gini juga saudara-saudara ya, kenapa Yesus itu namanya Yesus? Kenapa enggak namanya Jack misalnya saudara-saudara Tuhan itu ya? Kenapa ya Allah itu menyuruh berikan nama dia Yesus? Ya sederhana saja, salah satu alasannya bukan satu-satunya. Karena Yesus lahirnya di Israel kan gitu ya, kan aneh juga. Ya kan? Aneh juga saudara-saudara Tuhan. Dan berilah dia namanya Terkelin. Enggak? Ini nama apa ya gitu kan? Itu
kan enggak, maksudnya ya kan Yesus gimana gitu, ya kan? Ya karena Yesus, karena Allah memutuskan, karena Allah merencanakan Yesus itu lahirnya di orang Israel, ya kasih namanya ya nama orang yang orang Israel lah. Yang kedua saudara-saudara, karena nama Yesus itu kan berkaitan dengan Yosua, itu kan sebenarnya artinya. Kita kan pakai nama Yesus, sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya bukan Yesus, Yosua, yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah cocok memang. Nah itu seperti Yesus membawa kita masuk. Nah itu, jadi boleh nggak kita menggunakan kalau berdoa itu pakai nama Allah Yehova? Boleh aja ya saudara-saudara. Ya, tapi kalau kita kepada Allah ya nggak masalah juga, saudara-saudara Tuhan. Nah itu. Nah tapi saudara harus ingat, yang dimaksud dengan Yehova yang kita maksud dengan Yehova itu di Perjanjian Lama itu bukan cuma Bapa ya. Nah itu Allah Anak, Allah Roh Kudus juga masuk. Itu maksudnya. Jadi Yehova itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan cuma Bapa saja Yehova. Nah itu ya. Nah jadi kalau kita berdoa kepada Allah Yehova, tapi kita tidak tutup dalam nama Yesus, ya nggak tahu, mungkin dia lupa, bisa aja saudara-saudara itu. Tapi kalau itu sengaja ya jangan-jangan dia berpikir Allah itu bukan Tritunggal. Nah itu, tapi saja dia lupa ya. Nah itu kita nggak tahu lah dia lupa atau enggak kan. Nah itu ya. Jadi ya kadang-kadang saudara-saudara doa itu juga perlu perlu disusun dengan baik lah istilahnya. Disusun baik ya kan. Ya saudara-saudara, kadang-kadang orang itu kan Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kan nggak masalah. Atau Allah yang kami kenal sebagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau Allah yang kami kenal sebagai Bapa di dalam Kristus melalui Roh Kudus, bisa aja. Nah itu sebenarnya formula yang lebih tepat lah itu ya. Nah oke, dan di situ kan kita bicara mengenai Tritunggal. Jadi jelas ya, Allah itu Bapa. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Karena di dalam Yesus. Dan bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus? Dari mana kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa? Karena Roh Kudus. Nah itu. Oke, sampai di sini dulu.